Kamu cuma anjing perusahaan. Ambil uangmu dan minggir. Bahkan kalau aku anjing perusahaan, 300 yuan ini buat beli makanan anjing saja nggak cukup. Uang 300 yuan ini juga uang sedekahku untukmu. Besok nggak usah datang lagi. Oke, kau hebat. Pergi sana. Tunggu saja. Sewa rumah saja nggak bisa bayar. Pergi. Pergi. Aku pergi. Pergi. Pergi sana dari sini. Ayah, maafkan aku. Aku mempermalukan ayah. Bisa terpuruk sampai begini. Nanti setelah aku mati, ketemu di bawah sana, baru aku minta maaf langsung ke ayah. Deteksi pengguna terdeteksi. Fungsi perjalanan waktu diaktifkan. Perjalanan waktu akan dimulai dalam 10 detik. Pengingat, setelah melakukan perjalanan waktu, perlu waktu pendinginan. Selama 12 jam baru bisa kembali. Ini sungguhan? Perjalanan waktu selesai. Pendinginan kembali masih tersisa 11 jam 59 menit. Aku bilang aku buta, kamu percaya nggak? Pengawal, ada yang ingin membunuhku. Pembunuh apa? Aku cuma lewat. Lewat. Lewat kok bisa sampai ke dalam istana. Pengawal, seret dia dan penggal. Kasih kesempatan. Kaiser telah tiba. Sudah tengah hari. Kenapa belum berganti pakaian? Kakak, kamu sungguh ingin aku menikah ke negara Wu? Aku tidak mau menikah. Putri, negara kita kalah telak dalam perang perbatasan. Kekalahan itu mengharuskan ganti rugi 10 juta tael perak, 10 gerobak kaca. Kas negara kosong. Pernikahan ini harus dilakukan. Hanya bisa menyusahkan Putri. Hal ini juga bukan keinginanku. Tapi 10 juta tael perak sudah mengosongkan kas negara. Ditambah 10 gerobak kaca. Ini bahkan jika istana dijual, tetap tidak bisa membayar. Hanya karena namaku Jiang Liuli. Jadi kau anggap aku sebagai ganti rugi? Sebagai Tuan Putri Daxia, harus berkorban di saat negara dalam keadaan krisis agar tidak mempermalukan keluarga kerajaan Daxia. Kesempatan untuk selamat datang. Bukankah kaca berwarna itu cuma kaca? Asalkan aku bisa kembali ke zaman modern, jangankan 10 gerobak, 100 gerobak pun akan kubawa. 10 gerobak kaca? Aku punya. Dari mana datangnya bocah ini? Bicara sembarangan. Siapa orang ini? Pakaiannya aneh. Kenapa dia ada di kamarmu? Dia. Dia adalah suamiku yang kupilih sendiri. Apa? Sembarangan. Putri belum menikah. Mana mungkin punya suami? Kalau sampai diketahui oleh utusan dari negara Wu, bagaimana jadinya? Betul. Akulah suaminya. Jiang Liuli, aku butuh penjelasan. Putri kerajaan yang terhormat. Ternyata diam-diam bertemu pria di dalam istana. Aku tidak mau dinikahkan ke negara Wu. Aku sudah punya orang yang kusukai. Kami sudah lama berjanji untuk hidup bersama. Kaisar, kalau hal ini tersebar keluar, di mana letak harga diri keluarga kerajaan? Di mana letak harga diri negara Daxia? Kakak, tidak separah itu kan? Aku dan Tuan Putri ini namanya cinta bebas. Seperti kata pepatah, hidup memang berharga, kebebasan lebih tinggi nilainya. Demi cinta, keduanya bisa dikorbankan. Cinta itu tidak bersalah. Puisi yang bagus. Tak kusangka, kau ternyata seorang sastrawan yang fasih berpuisi.
Jadi, begitukah caramu menipu adikku? Ini bukan menipu. Pria lajang, wanita belum menikah. Kenapa kami tidak boleh saling mencintai? Benar kan? Benar, benar. Yang mulia, ini tidak pantas sama sekali. Putri sudah dijodohkan dengan Pangeran Negarawu. Karena muncul skandal seperti ini, kalau sampai diketahui oleh seluruh pejabat istana, bagaimana Yang Mulia harus menjelaskannya. Masuk istana tanpa izin. Pengawal. Bawa dia pergi. Masukkan ke penjara bawah tanah. Jangan. Siapa yang berani sentuh dia? Aduh, putri ini bisa diajak kerjasama. Dia benar-benar berani menangkis pedang. Putri, kau berani meremehkan hukum Daksya? Pak Tua, bukankah kau hanya ingin menjodohkan sang putri ke negara Wu untuk mengganti 10 gerobak kaca sebagai ganti rugi perangmu? Jujur saja, kau sedang menjual putri. Lancang. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Perang kalah, lalu suruh seorang gadis menanggung derita. Sungguh memalukan. Seperti kata pepatah, kaisar menjaga gerbang negara, raja gugur demi altar leluhur. Tidak menikah untuk damai, tidak menyerahkan wilayah, barulah semangat yang pantas dimiliki sebuah negara. Bagus sekali. Kaisar menjaga gerbang negara, raja gugur demi altar leluhur. Jika semua orang di Daksya berpikir seperti ini, mana mungkin tidak makmur? Lagi pula, ganti rugi yang kalian bicarakan itu, aku punya. Omong kosong. Kau tahu tidak, 10 gerobak kaca kristal nilainya jauh melebihi 10 juta tael perak. Nyawamu yang tak berharga ini bahkan tak setara dengan satu potongnya. Kaca segitu berharganya di zaman ini, berarti aku bakal kaya dong. Cuma barang-barang seperti ini. Perlukah aku bohong? Nggak banyak juga. Lagi pula, ini demi sang putri. Sepadan. Cukup. Awalnya, kupikir kau adalah seorang cendekiawan yang punya cita-cita. Tak disangka, kau cuma pria berandalan yang pandai membual saja. Jangan main-main dalam urusan negara. Perkataan Yang Mulia sangat benar. Penggal. Xiao Ai, Aku hadir. Xiao Ai. Aku di sini. Suara apa itu? Benda ini adalah ponsel kotak langit. Mengetahui langit di atas dan bumi di bawah. Segala sesuatu di dunia ada di dalamnya. Kotak langit? Itu tidak penting. Yang penting aku bisa menghasilkan kaca. Xiao Ai, Aku di sini. katakan padaku cara membuat kaca. Membakar pasir dengan tungku bisa menghasilkan kaca? Saya yang sudah membaca ribuan buku pun belum pernah mendengarnya. Sungguh menggelikan. Aku juga bingung. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Bagaimana jika gagal? Kalau masalah ganti rugi bermasalah dan negara Wu mengirim pasukan ke selatan, Daksya bisa akan terancam hancur. Kalau begitu, aku akan langsung memenggalnya di tempat. Selain itu, secara pribadi meminta maaf kepadamu di istana. Qin Yun, kau harus berhasil. Sudah kutebak, di dunia ini mana ada cara membuat kaca dari pasir. Apa? Gagal? Yang Mulia, saya sudah tahu dari awal pencuri ini berbohong. Anda masih muda. Di dunia ini banyak sekali omong kosong, hal-hal yang benar dan palsu. Anda tidak bisa mengatasinya. Bagaimana bisa begini? Kalian bereaksi seperti apa ini? Siapa bilang aku gagal? Soal membuat kaca ini, suhunya perlu lebih tinggi sedikit. Aku cuma sedikit menyesuaikan tungku ini. Cuma butuh waktu sedikit lebih lama. Bawa ke sini. Warnanya bening dan halus seperti giok. Ini benar-benar kaca. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin pasir bisa diubah menjadi harta kaca seperti ini? Perdana Menteri, benda ini memang baru saja dibuat dari tungku itu. Hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tak kusangka kau benar-benar berbakat besar. Dengan benda yang mudah ditemukan, kau bisa mengubah yang biasa jadi luar biasa. Terlalu memuji? Apakah ini sangat sulit? Begini saja sudah terkejut. Kalau kalian pergi ke pabrik kaca modern, bisa-bisa rahang kalian copot.
Meski kau pencuri ini menggunakan cara curang untuk membuat kaca ini, tapi ganti rugi untuk negara kami adalah 10 gerobak kaca. Barangmu yang cuma satu ini hanya setetes air di lautan. Perdana Menteri, bagaimana bisa kau begitu? Hei, jangan diambil. Tapi Kaisar, beri aku waktu 1 hari. 10 gerobak kaca pasti akan siap. Yang mulia, jangan. Orang ini masuk istana secara diam-diam. Belum diselidiki dengan jelas. Mana bisa dipercaya begitu saja? Perdana Menteri, Anda yang mengajariku, urusan negara adalah yang utama. Yang lain tidak penting. Benar kan? Baiklah, Yang mulia. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik dari Tuan Agung. Baik, sudah selesai. barang ini lumayan praktis. Plester luka. Lagi pula, harganya tidak mahal. Nanti aku bawakan 1 kardus untukmu. Tuan Qin, kenapa kamu melihatku? Aku sedang melihat calon istriku. Yang mulia sudah bilang, setelah semuanya selesai, aku akan jadi suamimu. Aduh, jangan asal bicara. Aku tidak mau. Yang benar saja, Putri tidak mau melawan titah, kan? Itu urusan nanti. Lagi pula, 10 gerobak kaca kristalmu belum kelihatan juga. Tenang saja, ada bagianmu juga. Anggap saja sebagai mas kawin. Kalau kamu bicara lagi, aku tidak akan peduli padamu. Baik, bicara hal yang serius. Aku memang butuh beberapa barang, baru bisa menyelesaikan kaca-kaca itu. Isi kartuku cuma beberapa ribu rupiah. Tidak cukup untuk beli sebanyak itu. Perhiasan dan barang berharga di kediaman Putri ini, asal ambil saja dan dibawa ke zaman modern, pasti jadi barang berharga, kan? Apapun yang kamu butuh, ambil saja. Oh iya, pakaianmu ini aneh sekali. Nanti ganti saja. Baik. Kalau begitu aku tidak sungkan-sungkan lagi. Ini barang bagus. Ambil. Benar-benar barang bagus ya. Ambil saja. Aku kaya. Bawa pulang semua ini. Bukankah seumur hidup nggak perlu kerja lagi? Perdana Menteri, ya, sengaja menyulitkanku ya. Setelah aku kembali, kubutakan matamu. Ayo pergi. Tuan Agung hilang. Wah, luar biasa. Aku sudah lama tidak melihat giok es sebersih ini. Kasih harganya. Kalau cocok, semuanya dijual di sini. Cuma 1 tusuk konde saja 20.000. Kalau yang lain dijual, bisa dapat jutaan dong. Tuan merasa kurang? 2 juta yuan. Tapi itu harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Tunggu, berapa? 2 juta? Iya. Toko harta karun saya ini sudah buka 30 tahun. Jujur pada semua orang, harga barang bagus tidak pernah ditekan. Tunggu dulu. Coba lihat lagi. Ini berapa harganya? Sudah ditransfer 180 juta, kira-kira butuh setengah jam. Iya, saya percaya padamu. Akan kulihat setelah uang masuk. Terima kasih. Aduh. Ini seharusnya barang-barang yang Tuan jual semuanya berkualitas tinggi, bahan pilihan dan proses tradisional. Di kemudian hari, jika ada harta seperti ini, harus dibawa ke pavilion Jubao, biar saya juga bisa melihatnya. Oh, ya? Coba lihat ini. Batu darah ayam kualitas terbaik. Warna dan ukuran seperti ini, saya sudah tua, tapi ini pertama kali melihatnya. Kalau saya jual ini, berapa harganya? Terlalu berharga.
Batu darah ayam ini harganya terlalu mengejutkan. Sayangnya uang tunai Papiliun Jubao untuk keperluan lain mungkin harus melewatkan harta ini. Tuan harus menjaganya dengan baik. Baiklah. Tunggu Pak Kin. Bisakah dengan barang yang setara ditukar dengan harta ini? Saya punya sebuah gedung bernilai 800 juta yang tidak jauh dari sini. Harganya 800 juta, gedung? Setuju. Setuju. Entah anak dari keluarga mana bisa mengeluarkan begitu banyak harta sekaligus. Huang Long, seluruh hak milik gedung Mingju sudah saya alihkan atas nama Tuan Kin. Nanti kamu harus melayaninya dengan baik. Jangan sampai salah. Mengerti, Pak Zhou. Bukankah ini tempat aku dulu kerja? Qin Yun, untuk apa pecundang seperti ini datang kemari? Zheng Yang, bukannya kamu sudah memecat dia? Betul juga, kamu mau apa? Luo Pingping, kamu malah pacaran sama Tan Zheng Yang? Qin Yun, kita sudah putus. Kenapa kamu masih menggangguku? Kau sudah lihat Zheng yang beliin buat aku. Harganya 80.000 yuan. Kalau kamu, hadiah termahal yang pernah kamu beliin buat aku cuma 20.000 yuan. Aku malu jika orang lain tahu. Aku kasih kamu hadiah 20.000 yuan, kamu malah malu ya? Ping Ping, ngapain kamu ngomong panjang lebar sama orang kampungan kayak gini? Aku asal beliin kamu tas, harganya setara gajinya setahun. Selain itu, jujur saja ya, kami berdua sudah pacaran sejak tahun lalu. Kita belum putus, kalian sudah bersama? Kamu pikir kenapa aku pecat kamu? Itu karena kamu terlalu mengganggu. Kamu sendiri nggak punya kemampuan. Mas kawin 500 dia, yuan saja nggak sanggup bayar. Gimana mau nafkahin aku? Gimana mau kasih aku hidup yang aku mau? Kampungan, pergi sana sekarang. Cepat pergi dari sini. Kalau aku bilang nggak mau pergi gimana? Bisa nggak kamu jangan kekanak-kanakan begini? Sekalipun kamu ngejarku, percuma. Aku jengkel lihat kamu. Kampungan ya memang kampungan. Kamu kerja di grup Tan sudah bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena Ping Ping, melihatmu sekilas pun aku merasa buang-buang waktu. Wah, Jenyang. Kenapa berkata begitu? Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Sebenarnya, kalau dia bukan teman sekampusku dulu, mana mungkin aku dulu bersamanya? Mana bisa dibandingin sama kamu yang ganteng dan keren? Bikin orang tergila-gila. Manis banget mulutnya. Nanti malam aku mau cicipi bagian mana lagi yang manis. Menyebalkan, masih ada si kampungan di sini. Jadi maksudmu, sebenarnya cuma karena uang? Kalau aku nggak punya uang, aku jadi nggak berguna. Iya, bener. Nggak punya uang ya nggak berguna. Pakaian yang kamu pakai ini totalnya harganya nggak sampai 200 yuan, kan? Iya, benar banget. Kalau nggak salah ingat, baju ini dibeli 3 tahun lalu. Aduh, miskinnya sampai membuatku jijik. Aduh, ngomong-ngomong soal ini, mata ini jadi nggak enak. Zenyang, maafkan aku, ini salahku. Pasti dia masih mau menjeratku, jadi bikin matamu kotor. Iya. Aku menjeratmu? Kalian berdua benar-benar membuka mataku. Kamu yang pergi sendiri atau aku yang bantu kamu pergi? Berdasarkan apa? Aku bebas kemana saja. Kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Cukup, kita sudah putus. Aku tidak mau melihatmu lagi. Jangan bikin Zeng yang tidak senang. Aku kasih tahu alasannya, karena aku menyewa 1 lantai penuh di gedung Mingzu. Tempat yang kamu injak sekarang adalah wilayahku. Aku suruh kamu pergi, ya kamu harus pergi. Kamu mengerti pria miskin? 1 lantai penuh? Betul, 1 lantai penuh. Oh iya, orang seperti kamu nggak bakal ngerti konsep 1 lantai penuh itu seperti apa. Soalnya orang kampungan seperti kamu kerja keras seumur hidup di kota ini juga nggak bakal bisa beli 1 rumah. 1 lantai penuh itu hebat apa? Seluruh gedung ini punyaku. Sayang, coba dengar apa yang dikatakan pria miskin ini. Benar. Waktu bahas mas kawin dulu, ibunya datang ke rumah nyari-nyari ibuku berkali-kali, tetap nggak bisa keluarin 500.000 yuan. Aduh. Masih ngomong 1 gedung. Nggak takut ditertawakan orang. Kampungan sepertimu. Huang Long, pas banget kamu datang. Sini.
Usir orang kampungan ini keluar untukku. Tuan Tan, ada apa di sini? Apanya yang ada apa? Dia dulu karyawan di perusahaanku. Sudah aku pecat. Sekarang nggak mau pergi dari sini. Cepat usir dia. Silakan pergi. Jangan ganggu tamu penting gedung kami. Bukan aku. Kalian keterlaluan. Kenapa kalau kutindas kau? Berani melawan aku? Kamu cari mati ya? Kontrak pengalihan gedung Mingzu. Apa ini? Tunggu Tuan Tan, biar aku lihat. Anda adalah Pak Qin. Anda adalah Pak Qin? Pak Qin apanya? Cepat usir. Tuan Tan, Anda benar-benar tidak tahu ya. 1 jam yang lalu, hak milik gedung ini sudah dijual oleh Pak Zhou. Huang Long, maksudmu Pak Zhou menjual seluruh gedung ini sama orang kampungan ini? Kau lagi bercanda? Siapa itu Pak Zhou? Presdir grup Zhou dan sudah pensiun. Kau bilang orang seperti Pak Zhou punya hubungan sama kampungan kayak gini? Benar. Dulu minta mas kawin 500.000. Jual rumah pun dia nggak sanggup bayar. Mana mungkin punya 1 gedung? Kontrak ini pasti palsu. Huang Long, dengarkan baik-baik. Sekarang aku lempar uang receh di lantai, dia pasti buru-buru datang ambil. Menurutmu, orang kayak gini bisa kenal dengan Pak Zhou? Apakah aku salah lihat? Palsu? Apa hakmu bilang barangku palsu? Kampungan ya tetap kampungan. Seumur hidupmu nggak bakal bisa bangkit. Huang Long, dia kenal sama Pak Zhou atau tidak, kita abaikan itu dulu. Aku kenal Pak Zhou. Selain itu, grup Tan bekerja sama dengan grup Zhou. Jangan buat aku tidak senang. Pak Qin, silakan pergi dari sini. Tempat ini tidak menyambutmu. Kau percaya dia, nggak percaya aku ya? Ku beritahu kau, kesempatan cuma sekali. Jangan berlagak. Untuk apa kau berlagak? Sok jadi orang penting di sini. Huang Long, usir dia. Jangan buat aku ulangi. Aku lihat si Pa yang berani mengusir tamu istimewaku. Aku lihat siapa yang berani mengusir tamu istimewaku. Mari Tuan, berdirilah. Pak Zhou. Hal yang sudah kuserahkan padamu, kau lakukan seperti ini, berani memperlakukan tamuku seperti ini. Maaf Tuan Zhou. Pergi! Pak Zhou, ini salah paham, semua salah paham. Dia cuman mantan karyawan sampah di perusahaanku. Dia sudah kupecat, dia membual dan tidak mau pergi. Mana ada tamu di sini? Apa kau bilang aku pikun? Iya, bukan. Walaupun aku sudah pensiun beberapa tahun, nggak urus grup lagi, tapi aku juga bukan orang bodoh. Pak Qin, apakah 180 juta sudah Anda terima? Sudah. 1, dia cuma penipu. Apa? 100 juta yuan? Tuan Qin, ini kelalaianku membuatmu tersinggung. Masalah hari ini, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Tan Zhengyang ya, mulai sekarang semua proyek kerjasama antara grup Tan dan grup Zhou dihentikan semua. Dan juga semua properti yang disewa di bawah grup Zhou termasuk kantor harus dikosongkan. Jangan. Pak Zhou, kerjasama tidak boleh dihentikan. Kerjasama sama sekali tidak boleh dihentikan. Kalau dihentikan, cabang perusahaanku hancur. Keluargaku akan membunuhku. Apa urusanku? Kau menghina tamu kehormatanku, sama saja menghinaku. Pergi! Kamu tunggu saja. Zhengyang, tunggu aku. Tunggu apaan? Semua ini ulahmu, wanita murahan. Qin Yun, kalian tunggu saja. Grup Tan tidak akan ampuni kalian. Tidak akan mengampuniku? Akulah yang tidak akan mengampunimu. Ini baru permulaan. Setelah aku selesai dengan urusan di zaman kuno, akan kuperlihatkan padamu apa artinya roda nasib berputar. Qin Yun, aku tidak tahu ternyata kamu sekaya ini. Kenapa sebelumnya tidak bilang padaku? Tenang saja, aku dan Tan Zhengyang, dia yang memaksaku. Yang kucintai tetaplah kamu. Dulu aku buta mata, bukan berarti aku bodoh. Cepat enyahlah dari sini.
Kamu tidak tahu balas budi. Sekarang sudah sukses. Langsung buang aku, ya? Cepat pergi. Mau dipaksa keluar sama satpam baru mau. Pergi. Anak muda Tanjeng yang ini sebenarnya bukan apa-apa. Hanya saja grup Tan yang diurus pamannya bernilai puluhan miliar. Bisa dibilang orang penting juga. Apakah kau perlu bantuanku? Puluhan miliar ya, itu memang tidak sedikit. Coba ku hitung, kurasa butuh beberapa hari lagi baru bisa dapat uang sebanyak itu. Nanti saja baru bisa urus mereka. Sebenarnya siapa dia? Uang 50.000 yuan sudah bisa beli sebanyak ini. Entah kalau bapak tua itu melihatnya, bakal ketakutan sampai nangis enggak ya? Bawa-bawa semuanya kalau pindah zaman. Mengapa ayah tampak sedih? Selama Tuan Putri belum menikah, hatiku tak tenang. Mengapa? Meski kaisar wanita sudah naik tahta, pada akhirnya dia juga harus menikah. Keluarga Kekaisaran Jiang hanya tinggal kaisar wanita dan Tuan Putri. Artinya, setelah Tuan Putri menikah dan kau menjadi suami kaisar, lalu punya anak, menurutmu takhta ini milik keluarga Jiang atau keluarga Wang? kaisar wanita. Berarti aku dan kaisar wanita bisa. Tapi sepertinya sekarang tidak jadi dinikahkan. Bagaimana ini? Kau sungguh mengira pria itu bisa menyediakan 10 gerobak kaca. Kabar dari kediaman Putri, pria tengik itu sudah kabur. Kabur? Kalau begitu Tuan Putri tetap akan dikirim untuk dinikahkan. Besok sidang istana bisa membuat kaisar wanita meminta maaf dan tunduk pada ayah. Selamat ayah, keluarga Wang akan semakin dihormati. Besok, ikutlah aku ke sidang istana. Terima kasih ayah. Sudah sehari berlalu. Mengapa Putri belum dikirim ke rombongan utusan? Aku harus segera pulang untuk merayakannya. Akan kumanjakan Putri dengan baik. Apa? Putri belum pergi juga? Entah apa yang mereka tudingi. Apa yang mereka lakukan? Bukankah lebih baik mengusir rombongan utusan itu lebih cepat? Amin. Pasukan perbatasan sudah tidak sanggup bertempur lagi. Kalau ganti rugi ini tidak memuaskan, Daxia pasti akan hancur lebur. Urusan ganti rugi dari Pangeran Liancheng sudah dipertimbangkan Yang Mulia dengan matang. Yang Mulia bersedia menyetujui syarat-syarat sebelumnya dan akan membayar dengan 10 gerobak kaca. Daxia yang miskin ini sanggup menyediakan 10 gerobak kaca? Mulut si tua bangka ini cepat sekali. Sekarang Qin Yun sudah kabur. Apakah aku benar-benar harus menunduk dan minta maaf, lalu mengirim adikku untuk berdamai dengan pernikahan? Bagaimana ini? Tenang saja, Pangeran. Aku pasti akan memberikan kejelasan dalam hal ini. Apabila Daxia sudah kalah perang, harusnya kalian berlutut dan memohon ampun padaku. Kalau aku tidak senang, kalian semua akan mati. Sebenarnya, aku sudah menyuruh Putri. Tuan Agung Qin Yun memohon untuk menghadap. Cepat panggil Qin Yun masuk ke aula. Tidak mungkin. Bukan pencuri kecil ini sudah kabur. Kenapa dia kembali untuk mati? Tuan Agung, sejak kapan Tuan Putri punya suami? Cari mati. Tuan Putri sudah dijodohkan padaku. Itu sudah jadi kesepakatan. Sekarang tiba-tiba muncul seorang suami putri. Apakah Daxia sedang menghinaku? Pangeran Liancheng, jangan buru-buru. Daxia sama sekali tidak bermaksud menghina pangeran. Perdana Menteri, tolong jelaskan. Saya juga baru tahu hal ini kemarin. Ini adalah kehendak Yang Mulia. So, Kaisar Wanita, apa maksudmu ini sini? Kau kira 80.000 pasukan bajaku hanya pajangan? Jika hari ini tidak memberiku jawaban yang memuaskan, tidak lama lagi pasukan besar Wu akan menginjak-injak ibu kota, membasahi istana dengan darah. Jangan, Pangeran, jangan terburu-buru. Perihal suami putri ini semua bohong belaka. Ayo bawa keluar rakyat jelata ini. Jangan merusak kerukunan kedua negara di sini. Cukup. Kalian anggap aku tidak ada.
Qin Yun, bagaimana dengan janjimu padaku? Suasana di pengadilan istana ini agak aneh. Entah siapa si bodoh ini. Tidak saling kenal tapi malah menyulitkanku. Jangan-jangan orangnya Perdana Menteri yang mulia. 10 gerobak kaca, tidak kurang satupun. Semua sudah siap. Lancar. Biji kaca asli saja sudah langka. Belum lagi peralatan kaca ini perlu pengrajin ahli membuatnya bertahun-tahun. 10 gerobak, aku pun belum pernah melihatnya. Dengan kemampuanmu? Benar. Pangeran benar. Kementerian Keuangan yang saya pimpin mengelola keuangan negara. Perbendaharaan negara Daxia hanya memiliki 6 buah kaca giok saja. 1 gerobak saja minimal berisi ratusan buah. Dasar anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Pangeran benar. Wakil Menteri Keuangan ya? Kau ini Wakil Menteri Daxia atau Wakil Menteri Negara Wu? Kau. Wakil Menteri Zhou. Jangan berdebat dengannya. Orang ini sangat pandai bicara. Saya sudah pernah menghadapinya. Itu cuma omong kosong belaka. Tidak pantas disebut. Perdana Menteri benar. Perdana Menteri benar. Kurang ajar. Ini adalah aula besar istana. Bersikap begitu tidak sopan, apakah engkau tidak menghormati yang mulia Perdana Menteri? Perdana Menteri? Maksudmu, di pengadilan istana ini yang dianggap terhormat hanya Perdana Menteri. Dan yang lain hina? Berani sekali. Kau ini tidak menghormati yang mulia Kaisar Wanita. Yang mulia, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Cukup. Di aula besar ini, semua pejabat penting negara adalah pilar pemerintahan. Lalu, apa kedudukanmu? Yang mulia, saya mohon orang yang lancang ini diusir dari aula. Baiklah, kalau begitu saya pergi. Kau yang siapkan 10 gerobak kaca. Omong kosong. Saya tidak percaya kau bisa menyediakan 10 gerobak kaca. Karena semua sudah menunggu lama, Qin Yun, bawalah barangmu ke sini. Baik, Yang Mulia. Keras kepala tidak tahu penyesalan. Perdana Menteri benar, masih keras kepala di ambang kematian. Kalau kau mengaku salah sekarang, mungkin masih bisa meninggalkan jenazahmu utuh. Para pejabat istana ini tidak ada yang baik. Rupanya, Kaisar Wanita juga hidup susah. Orang-orang di bawahnya ini semuanya pengkhianat. Hanya kaca, bagi aku sangat mudah. Bicara seolah-olah itu nyata. Kau kira aku tidak pernah melihat dunia. Hari ini aku justru ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah kain penutup ini. Yang mulia, jangan. Jika sekali dibuka, masalah ini tidak akan bisa didiskusikan lagi. Saat itu, Daxia akan sangat dipermalukan. Perang sangat mungkin akan dimulai lagi. Mohon Yang Mulia pertimbangkan matang-matang. Kalian harus pikiran baik-baik sih. Dikati aku tidak puas. Aku juga tidak yakin apapun pasukan besar di perbatasan Batak berdiam diri atau tidak. Para prajurit, sudah lama ingin datang ke ibu kota untuk melihat budaya Daxia. Yang Mulia, urusan negara sedang genting. Jangan main-main. Kau? Qin Yun, bagaimana kalau kita lupakan saja? Bagaimana bisa dilupakan? Barang yang sudah kubawa. Sekarang masih bicara besar. Pengawal, bawa orang ini pergi. Jangan ganggu urusan negara. Satu persatu, tidak punya pengalaman. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian apa itu kaca yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin? Kekayaan negara saja tidak sebanyak itu. Dia cuma Tuan Agung yang tidak jelas asal-usulnya. Mana mungkin lebih kaya dari kas negara? Terima kasih atas pujiannya. Sekarang kamu mau memanggilku Tuan Agung. Aku sangat terhibur. Tidak, aku tidak. Perdana Menteri, baik Excellency. Kaca ini memang indah, tapi kunci ganti rugi kali ini adalah jumlahnya. Benar. Awalnya syarat kita 10 gerobak. Ini hanya sebagian. Masih banyak lagi di luar istana. Jika bawa masuk semua, aula ini tidak muat. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa menyediakan 10 gerobak. Di rumahku juga ada 1 kaca. Tapi itu cuma 1, apa gunanya? Katanya nilai kaca sangat berharga. 1 buah bernilai sangat tinggi. Berapa upah, Tuan? Sering gelapkan dana, kan? Kamu, jangan asal bicara.
Kaca di rumahku itu warisan leluhur. Kaisar, saya bersih dan jujur sama sekali tidak korupsi. Yang semulis di luar istana ada kristal, tak terhitung, semuanya berkualitas tinggi, jauh melebihi 10 gerobak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya kekayaan sebesar itu? Kamu berbohong. Tuan Agung yang menangani urusan ganti rugi ini atas perintah dariku secara langsung. Apakah maksud Menteri Zhou? Aku juga sedang berbohong. Yang mulia, wanit maksud, Faiz. Zoshan ini tidak membantu malah mengacaukan. Lihat aku untuk apa? Siapa sangka Tuan Agung ini benar-benar bisa menghasilkan 10 gerobak kaca. Yang mulia, masalah ganti rugi sudah diputuskan. Namun, Wakil Menteri Keuangan Zoshan ini berkali-kali meragukannya. Niatnya patut dihukum mati. Saya usulkan copot jabatannya dan diselidiki sebagai peringatan bagi yang lain. Perdana Menteri, bagaimana bisa kau? Baik, kalau begitu, ikuti saran Perdana Menteri. Bawa Zoshan pergi untuk diselidiki oleh Menteri Sensor. Wakil Menteri Keuangan, Yang Mulia, saya difitnah. Perdana Menteri, jangan tinggalkan saya Perdana Menteri. Yang Mulia. Membuat pangeran tertawa. Apakah pangeran puas dengan ganti rugi ini? Pangeran, di luar bukan cuma 10 gerobak. Apalagi yang tidak kau puaskan? Meskipun ganti rugi itu benar, tapi hubungan antara negara Wu dengan Daxia jika hanya memperhatikan ganti rugi, lalu apa bedanya dengan pedagang di pasar? Wah, waktu tidak punya uang bicara uang. Setelah punya uang bilang bukan untuk uang. Sungguh tidak tahu malu. Pangeran Liancheng, apa pendapatmu? Urusan pernikahan diplomatik ini sudah diketahui semua orang di negara Wu. Jika aku pulang dengan tangan kosong, di mana harga diriku? Aksumaian dan Kaisar Wanita umumkan ke seluruh dunia bahwa Daxia tunduk padaku. Setiap orang Daxia yang melihatku harus bersujud dan menyembah sambil melantunkan gelarku. Ini kali tidak bisa disetujui. Yang mulia, bukankah ini membuat rakyat Daxia menjadi lebih rendah? Permintaan ini tidak mungkin kukabulkan. Pangeran, mengenai urusan pernikahan diplomatik, bukan tidak bisa dibahas lagi. Perdana Menteri, aku sudah bawakan barang ganti rugi. Masih mau menikah? Barang sudah diberikan, Tuan Putri pun mau diberikan. Kau sungguh pengkhianat. Kurang ajar. Masalah negara melibatkan semua rakyat. Jika perang pecah lagi, rakyat akan menderita. Bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Sudahlah, karena ganti rugi sudah disepakati dan diselesaikan, masalah pernikahan tidak perlu dibahas lagi. Karena begitu, Jiang Liu, sarjana besar dari negara Wu dan Jenderal Li Hong akan datang bersama rombongan utusan. Besok, di altar Wendao ibu kota ini akan kuambil kembali harga diri ini. Apa? Jiang Liu, sarjana besar? Dialah Jiang Liu yang berkeliling ke 6 negara dan tak pernah kalah dalam ratusan pertempuran. Jenderal Li Hong itu juga adalah prajurit terhebat di negara Wu. Pernah mengalahkan 100 prajurit elit dengan berkuda sendirian di perbatasan. Bahkan tak ada setetes darah yang menempel di tubuhnya. Dua orang ini mau dirikan altar Wendao di ibu kota? Akan ada pertunjukan yang seru nih. Tuan Agung, kau puas dengan keadaan saat ini? Kenapa kau salahkan aku lagi? Negara Wu memang sudah kuat. Begitu ada altar Wendao, saat itu wibawa negara Daxia akan hancur, semangat rakyat tercerai-berai. Jika prajurit perbatasan menyerang, takutnya negara Daxia akan terancam runtuh. Fitnahan besar. Lancang. Negara Daxia memiliki banyak sarjana dan prajurit hebat. Apakah kita harus membiarkan kedua orang ini menekan wibawa negara Daxia? Yang mulia mungkin belum tahu, dari 6 negara, dalam hal sastra dan bela diri, kedua orang ini mungkin tak ada yang bisa menandingi mereka. Ini menyangkut nasib negara Daxia kita. Siapa yang berani naik ke mimbar bertanya? Siapa yang bisa memecahkan kebuntuan ini? Hadiahnya 10.000 keping emas dan gelar kebangsawanan beserta tanahnya. Negara yang begitu besar ini, ternyata tak satu pun orang yang berani naik ke mimbar bertanya. Sekelompok orang tua yang hanya bisa omong kosong, tapi saat genting malah pura-pura mati.
Saatnya orang-orang dari 1000 tahun yang lalu ini melihat sendiri kadar emas dari pendidikan wajib 9 tahun modern. Yang mulia, hamba bersedia pergi ke mimbar bertanya untuk menghadapi Jiang Liu. Bagus, memang pria yang disukai adikku. Penuh tanggung jawab. Kami sangat senang. Apa? Menyuruh anak muda ini melawan ahli sastra besar? Ini bukan main-main. Yang mulia, sang permaisuri mewakili keluarga kerajaan. Kalau kalah, yang akan ternoda bukan hanya muka Dacia kita, tapi juga kehormatan keluarga kerajaan. Yang mulia, Perdana Menteri benar. Urusan negara sebesar ini diserahkan kepada hanya seorang menantu kerajaan? Bagaimana bisa? Ya. Kalau kalian pikir aku tidak mampu, siapa yang bisa? Silakan maju. Kamu yang maju. Atau kamu yang maju. Atau mungkin Perdana Menteri yang maju. Satu persatu, belum bertanding sudah takut duluan. Tak satu pun yang berani maju. Aku yang maju, malah kalian meragukanku. Benar-benar pengecut. Kurang ajar, berani menghina orang di hadapan sidang. Apalagi kalau aku menghina. Siapa yang masih banyak omong, silakan maju sendiri. Baik, maka biarlah sang permaisuri Qin Yun yang naik ke mimbar bertanya. Untuk mengangkat wibawa negara Dacia kita. Aku kesal banget. Rakyat jelata berani menentangku. Sang Perdana Menteri. Ayah, tenanglah. Berani menghina keluarga Wang kami, aku akan segera mencari orang untuk membunuhnya. Dasar bodoh. Sekarang seluruh negeri tahu, suami putri akan mewakili Dacia untuk menghadapi Jiang Liu. Kamu membunuhnya sekarang. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Dia seperti belalang di akhir musim gugur. Tidak akan bertahan lama. Jiang Liu yang setengah suci itu tidak mudah ditangani. Bahkan aku, Perdana Menteri, harus memanggilnya Tuan. Ayah Perdana Menteriku benar. Begitu naik ke panggung pertanyaan pasti kalah telak. Saat itu tanggung jawab akan dituntut. Dia sama sekali tidak ada jalan keluar. Kamu keren banget. Dengar-dengar, hari ini di istana, kau berdebat dengan para menteri. Semua pejabat militer dan sipil, semuanya dibuat tak berkutik olehmu. Bahkan Perdana Menteri tidak berani denganmu, terus berdebat. Rendah hati, apa yang perlu dibicarakan? Ini patut dibanggakan. Perdana Menteri berkuasa di istana. Bahkan kakak perempuanku harus mendengarkan pendapatnya. Kali ini, kamu membantu kakak melepaskan amarah dengan keras. Perdana Menteri ini sulit sekali ditangani? Perdana Menteri adalah veteran 2 dinasti. Kakak perempuanku baru naik tahta dan masih seorang permaisuri. Jadi, suaranya di istana jauh lebih lemah daripada Perdana Menteri. Putri Permaisuri datang. Kakak. Hormat pada Yang Mulia. Adik, mundur dulu. Aku ada urusan untuk dibahas dengan suami putri. Bisakah aku mempercayaimu atau tidak? Tentu saja dan jujur saja, aku lebih bisa dipercaya daripada semua pejabatmu di istana, lebih layak untuk kau percayai. Kau tahu tidak, jika kau berdiri di pihakku, kau harus melawan seluruh Dacia, melawan para bangsawan dan orang berkuasa. Kalau begitu, Yang Mulia ingin mendengar yang sebenarnya atau yang palsu? Tentu saja yang sebenarnya. Aku ini orang yang cukup duniawi, tidak punya ambisi besar, hanya ingin cari uang. Menikmati semua wanita cantik di dunia. Merasakan kemewahan hidup. Setiap hari hanya mendengar tentang negara dan rakyat, kau justru jujur. Tapi, ini alasanmu masuk ke istana tanpa izin? Kenapa baru sekarang menuntut? Tapi waktu cooldown untuk teleportasi sudah habis. Paling-paling kabur dan tidak kembali. Coba saja, siapa tahu berhasil. Sudah kukatakan aku ini orang duniawi. Kecantikan dan uang adalah keinginanku. Bukan hanya untuk putri, tapi juga untuk Yang Mulia. Berani bicara seperti itu padaku, apa kau tidak ingin hidup lagi? Yang Mulia, pikirkan baik-baik. Semua pejabat di istana ini hampir-hampir ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Membuatmu duduk dengan patuh di takhta ini, menjadi boneka, menjadi maskot. Mereka berkuasa di istana. Sedangkan aku berbeda dengan mereka, aku hanya tertarik pada kecantikanmu. Jadi, dengan orang-orang itu, aku bukan sekelompok dengan mereka. Bagaimana kau bisa begitu sembrono? Kau adalah menantu putri.
Yang mulia, sejak pertama kali beta memandangmu, beta sudah sangat terpikat oleh keindahanmu yang memesona. Tak bisa melepaskan diri, dan yang terpenting bukanlah statusmu, tapi tujuannya. Beta bisa membantumu merebut kembali kekuasaan, menjadi kaisar yang sesungguhnya, bukan sekadar boneka. Kau sungguh bisa membantuku? Tentu, kau sudah lihat kemampuan beta. 10 gerobak kaca giok ini cukup untuk menyaingi pajak negara Dacia selama beberapa tahun, dan semua ini bagiku hanya setetes air di lautan. Jika kau benar-benar bisa merebutkan takhta untukku, maka beta akan penuhi permintaanmu. Sungguh? Ini adalah janji dari penguasa negara. Tapi semua ini harus didasarkan pada janji yang kau tepati. Besok di pertarungan Wendao Tai, jika kau menang, beta akan setuju. Jika kau kalah... Bukankah dia cuma seorang sarjana besar? Yang mulia, tenang saja, bagiku dia bukan tandingan. Beta percaya padamu, tapi rakyat tidak. Kau harus membuktikannya sendiri. Beta pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan yang mulia. Baiklah, beta masih banyak urusan negara yang belum selesai. Kau persiapkan diri dengan baik. Jangan lengah. Yang mulia, tenang saja. Bagiku Wendao Tai itu bisa dihancurkan dengan mudah. Hebat sekali, Jenderal Li Hong. Bagus sekali. Jenderal hebat, bisa mengalahkan 10 orang dari Xia berturut-turut. Benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi. Ternyata Xia juga cuma segini. Satupun yang bisa bertarung tidak ada. Semuanya sampah. Aku adalah Zhang Hu, perintis pasukan pengawal istana. Aku datang untuk menang. Li Hong sehebat itu? Tidak mungkin. Kita biarkan saja Lian Cheng menghina Xia seperti ini? Terus kenapa dia kan Li Hong? Li Hong adalah jenderal tertinggi dari 6 negara. Senjatanya saja terbuat dari besi hitam berusia 1000 tahun. Bahkan gagang pedangnya pun dari besi hitam. Beratnya ratusan kati. Kekuatan bertarungnya sudah mencapai puncak. Li Hong di medan perang perbatasan, memimpin pasukan membunuh 30.000 prajurit perbatasan kita. Tapi, yang kamu tantang hari ini adalah panggung sastra. Dari 2 panggung, sastra dan bela diri, aku hanya perlu menang 1, maka martabat negara Xia tidak akan ternoda. Takutnya kamu akan berusaha sia-sia. Tunggu dulu, tadi kamu bilang pedang jeleknya itu, bahkan gagangnya pun dari besi? Iya, konon karena orang ini kejam, gagang pedang besi ini baru bisa merasakan sensasi pisau masuk ke daging. Kalau begitu ceritanya, maka panggung bela diri ini, aku juga bisa naik. Kamu juga mau naik ke panggung bela diri ini? Tuan mempelai yang kulitnya halus dan lembut mau menantang Li Hong. Jangan bercanda. Itu sama saja mencari mati. Hingga kini sudah 11 orang yang naik ke panggung ini. 8 orang tewas. Kalau kamu naik pasti akan dikuliti hidup-hidup. Jangan omong kosong. Yang mulia, meskipun ilmu bela diriku tidak terlalu tinggi, untuk menghadapi seorang jenderal dari Wuguo, seharusnya sudah cukup. Sombong. Yang mulia. Karena Tuan Mempelai ingin mencoba naik ke atas untuk mengharumkan nama Dacia kita, maka jangan sia-siakan niat baik Tuan Mempelai. Kamu. Yang mulia, pertarungan ini aku punya keyakinan 100%. Tuan Mempelai benar-benar mau pergi? Bukannya 2 tebasan dari Li Hong langsung membunuhnya? 2 tebasan. Mungkin 1 tebasan saja tidak akan bertahan. Awalnya aku kira dia adalah lawan, tapi ternyata dia cuma orang nekat. Baiklah, dia mencari mati sendiri. Itu menghemat tenagaku. Bagaimana bisa begini? Apakah Qin Yun sudah gila? Tadi malam baru berjanji dengan aku, hari ini sudah nekat mati. Kamu harus kembali dengan selamat. Masih ada siapa lagi? Sial, Li Hong memang hebat. Bahkan jenderal pelopor pasukan pengawal sudah kalah. Menyedihkan dan mengesalkan. Dacia kita ternyata tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Aku yang maju. Tak kusangka, di saat seperti ini masih ada yang berani naik.
Rupanya masih ada orang berjiwa kesatria di Xia. Semangat, nih pahlawan. Jalan saja tidak stabil, berani-beraninya menantang jenderalku. Apakah Xia sudah kehabisan orang? Wahai pahlawan, lebih baik kau jangan naik. Dengan kemampuanmu, naik pun hanya akan mati sia-sia. Kulitin halus dan lembut, kau pasti seorang cendekiawan. Ini arena bela diri, jangan ikut-ikutan. Terima kasih atas keprihatinan kalian semua. Saksikan penampilanku. Sebutkan namamu. Aku Li Hong tidak membunuh orang tak bernama. Aku adalah menantu Kaisar Dinasti Xia, Qin Yun. Bajingan kecil. Kau yang merusak rencanaku. Kau masih berani menantang arena bela diri? Jenderal, bunuh dia! Kapan Daxia punya menantu raja? Kamu tidak tahu? Kemarin menantu raja mengirim 10 gerobak kaca sebagai ganti rugi, lalu membatalkan pernikahan politik. Jadi Pangeran Lian Cheng marah karena malu, lalu mendirikan gelanggang bertarung. 10 gerobak kaca, astaga. Itu berapa banyak uangnya? Uang? Kaca itu dihitung seperti emas. Tapi menantu raja ini cukup bertanggung jawab, berani menantang di gelanggang bertarung. Sayangnya, dilihat dari penampilannya, sepertinya bukan tandingan Li Hong. Menantu raja? Hahaha. Sedang asik bertarung, cocok untuk menguji pedang dengan menantu Raja Daxia. Bisa dibilang perjalanan yang tidak sia-sia. Siapa yang menang belum tentu. Mungkin saja kamu mati di bawah tongkat pengaduk api ini. Tongkat pengaduk api? Saya sudah berpengalaman di medan perang. Belum pernah ada orang yang berani adu dengan tongkat pengaduk api. Kalau kamu ingin mati, saya kabulkan keinginanmu. Tongkat pengaduk api? Gimana mau bertarung pakai tongkat pengaduk api? Pengawal kekaisaran, cepat berikan pedang padanya. Yang mulia, kalau menantu raja berani memakai tongkat pengaduk api sebagai senjata, pasti dia sudah punya rencana. Jangan khawatir. Yang mulia, menantu raja ini agak gila. Mungkin dia tidak ingin hidup lagi. Cepat suruh dia turun. Semuanya, jangan buru-buru. Mungkin menantu raja punya keahlian khusus. Kita lihat saja. Pertarungan hidup mati si pencuri kecil ini, tongkat pengaduk api melawan pedang baja hitam. Saya akan lihat bagaimana kamu mati. Aku akan melakukannya di tempat yang penuh sorotan ini, memenggal kepala menantu Kaisar Daciamu, agar Dacia melihat keperkasaan negara Wu. Tunggu. Kenapa? Takut? Kalau takut, berlututlah. Beri 3 kali sujud kepada Pangeran Lian Cheng, lalu minggir dengan patuh dari arena. Siapa bilang aku takut? Aku takut tenaga dalamku terlalu hebat. Kalau kamu tidak sanggup menahan satu jurus dariku, menyerangku, jadi tidak seru dong. Keterlaluan. Aku ini jenderal besar negara Wu, mana mungkin tidak sanggup menahan satu jurusmu. Kamu pikir kamu siapa? Lihat saja langkahmu yang goyah ini. Lihat saja ilmu bela dirimu. Di pasukan negara Wu, bahkan tukang masak pun tidak layak. Siapa bilang yang kulakukan adalah ilmu bela diri? Yang kulakukan adalah jalan petir. Ini bukan hal yang bisa kamu pahami. Kalau kamu bisa menahan satu jurus dariku, aku yang kalah. Bualan, di dunia ini tidak ada jurus yang tidak bisa kutangkis. Oleh Li Hong, ayo, biar ku kalahkanmu sampai kamu benar-benar menyerah. Kalau begitu aku mulai. Cuma ini. Pisau besi hitam. Aku sarankan kamu lebih banyak baca buku. Besi itu menghantarkan listrik. Apa? Tidak mungkin. Fuma menang. Dia cuma pakai 1 jurus. Astaga, Jenderal tertinggi Li Hong. Bahkan tidak tahan satu serangan dari Fuma. Hormat. Jenderal, kenapa kami? Permanent berani melukai Jenderal tertinggi negara Wu kami. Kalau Jenderal kami sampai kenapa-kenapa, negara Wu kami tidak akan membiarkanmu. Lihat. Ini omongan apa sih? Kalian negara Wu yang buat arena ini. Arena itu kan buat bertarung. Cuma kalian negara Wu yang boleh sakiti orang. Kami tidak boleh melawan. Iya betul. Di atas arena, hidup mati urusan masing-masing. Kalian tadi bunuh kami banyak prajurit. Negara Wu tidak bisa terima kalah ya. Kalau tidak bisa terima kalah, jangan buat arena. Malu-maluin, masih disebut arena pertarungan, kalah terus ngeles. Sungguh memalukan. Kalian. Ini juga salahku. Aku benar-benar tidak nyangka kalian.
Apa sih jenderal tertinggi negara Wu ini? Sampah banget. Aku kira bisa tahan beberapa jurus dariku. Sekali serang langsung tumbang. Bawa jenderal ini untuk diobati. Pik. Qin Yun, aku akan mengingatmu. Kamu hanya beruntung saja. Jenderal utama luka lamanya kambuh. Itu yang memberimu keuntungan. Luka lama kambuh. Jadi Li Hong jatuh karena lukanya yang lama, begitukah? Pantas saja. Baru tadi sang menantu hanya menyentuh ringan, lalu Li Hong langsung jatuh. Besar dan Edward, aku sudah bilang, Jenderal tersiat dari 6 negara. Bagaimana bisa kalah secepat itu? Pangeran, kau pandai sekali memutarbalikkan fakta. Kalah ya kalah. Apa? Maksudnya semua yang kulakukan hanya kebetulan? Tentu saja. Jenderal utama begitu perkasa, bagaimana mungkin kalah dari orang tak dikenal sepertimu? Aku mengalahkannya dengan kemampuan sejati. Kau malah bilang aku cuma beruntung. Aku sangat tidak senang. Masih ada berapa orang dari delegasi negara Wu? Datang satu, kubunuh satu. Datang dua, kubunuh sepasang. Sang menantu benar-benar hebat. Inilah pria sejati Daxia yang seharusnya. Mana anggota delegasi? Kenapa tidak maju? Iya, ayo main. Tapi jenderal utama saja baru saja kalah. Bajingan dan Geds. Siap. Song Ren, pengawal kerajaan negara Wu, mohon bimbingannya. Selanjutnya, Astaga, sekali serang langsung KO lagi, bahkan lebih cepat dari yang dulu. Saya terusnya siapa yang terjadi? Hanya terdengar suara gemuruh, lalu lawan langsung tumbang. Inikah yang disebut ilmu petir oleh sang menantu? Tidak mungkin. Orang-orang Xia itu semuanya lemah, sudah tidak berguna. Ilmu sesat apa yang seharusnya kau gunakan? Urusanku sendiri pakai cara apa? Pokoknya, semua jenderal besar dari negara Wu adalah sampah. Tak ada satupun yang bisa menahan satu seranganku. Tidak mungkin. Li Hong begitu perkasa. Dia adalah jenderal besar negara kami. Bagaimana mungkin dia kalah? Masih ada yang mau? Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Betul. Bongkar saja panggung pertarungan ini. Siapa saja berani buat arena di sini. Ngalang-ngalangi jalan, nggak ada gunanya. Warga biasa masih menunggu untuk pulang belanja sayur. Yang mulia, misi telah berhasil diselesaikan. Bagus, Qin Yun. Awalnya kukira kau hanya berbakat dalam sastra. Ternyata ilmu bela dirimu juga hebat. Itu cuma ilmu yang tidak seberapa. Jangan terlalu merendah. Dia kan dewa perang nomor 1 dari 6 negara. Bukan ilmu yang tidak seberapa. Cuman mengandalkan cara-cara curang saja. Cara curang? Sang Perdana Menteri sendiri tidak berani maju. Aku menang, lalu dibilang cara curang. Kau tidak punya malu? Kurang ajar. Kau apa kau? Apakah Sang Perdana Menteri juga ingin bertarung denganku? Prajurit kasar. Saya tidak sudi berdebat denganmu. Qin Yun mengalahkan Li Hong dengan telak. Sungguh membanggakan kewibawaan negara Dacia kita. Hal yang baik, harus diberi hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Ini tidak dihitung. Panggung bela diri tidak berarti apa-apa. Jika diganti dengan panggung sastra, Dacia pasti tidak mungkin menang. Lalu tunggu apa lagi? Silakan. Panggung sastra ini kenapa begitu sepi? Tidak ada yang berani menantang. Jalan sastra ini berbeda dengan jalan bela diri. Bela diri dalam pertempuran. Masih bisa menemukan cacat dan kelemahan. Dalam sastra, Jiang Liu setengah menang. Pertama ada karya Tian Xiapian. Kemudian ada klasik yang diwariskan. Bilang dia adalah guru para pelajar di dunia. Juga tidak berlebihan. Siapa yang berani naik? Secara sederhana, namanya besar dan statusnya tinggi. Semua takut ya? Yang Mulia Perdana Menteri, Anda juga setengah dianggap orang terpelajar. Dalam situasi seperti ini, seharusnya Anda berdiri, bukan? Aura, sastra, Jiang Liu. Saya merasa tidak sebanding. Seseorang tidak tahu, langit dan bumi. Hari ini seseorang apakah takut menggunakan saya sebagai tameng? Siapa bilang saya takut? Hanya seorang Jiang Liu. Saya bisa mengalahkannya dengan sekali gerakan tangan. Bicara besar tanpa malu. Qin Yun, apakah Anda benar-benar yakin? Sekarang panggung bela diri sudah ditaklukkan. Sudah cukup. Panggung sastra ini meskipun kalah, juga tidak aneh. Yang Mulia, saya yakin 100%.
Bullshit! Aku Chin Yun, datang untuk menantang panggung sastra. Bagi yang ingin menantang panggung sastra, harus memiliki satu puisi yang abadi, baru berhak bertanding dengan guru kami. Tantangan saja ada syaratnya. Tentu isi, guru kami itu siapa? Setengah dewa sastra masa kini, bahkan telah meninggalkan 4 karya abadi. Satu kitab klasik yang abadi, kalau tidak punya bakat sastra yang abadi, mana mungkin berhak menantang guru kami? Pantasan di panggung sastra ini sepi. Ternyata ada persyaratannya. Apa itu puisi yang abadi? Yang abadi saja tidak tahu, berani-beraninya menantang guru kami. Yang abadi tentu yang dikenang sepanjang masa, puisi atau artikel yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sesederhana itu? Sederhana, dasar orang tak dikenal, mulut besar sekali, yang bisa menulis karya abadi. Di 6 negara ini, mana ada yang bukan tokoh sastra ternama? Chin Yun itu siapa lagi? Bahkan belum pernah dengar namanya. Harus terkenal dulu baru dianggap berbudaya? Gunung tak perlu tinggi, asal ada dewa maka keramat. Air tak perlu dalam, asal ada naga maka keramat. Orang hebat bersembunyi di tengah keramaian. Kalau memang hebat, tak akan pamer kemana-mana. Gunung tak perlu tinggi asal ada dewa maka keramat. Bagus, puisi yang bagus. Ya, kamu berani-beraninya menghina guru kami. Apa maksudmu bersembunyi di tengah keramaian? Kalau hebat tak akan pamer. Maksudmu guru kami hanya mencari ketenaran? Wah, aku tidak bilang begitu. Tapi kalau kamu memang berpikir begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meski 2 kalimat ini bukan kalimat yang utuh, tapi sudah cukup untuk dikenang sepanjang masa. Kau punya kualifikasi untuk menantangku. Dengar tidak? Majikanmu sudah bicara. Anjing penjaga. Bisa mundur sekarang? Kau. Bicaralah orang tua. Bagaimana cara main panggung sastra ini? Saya yang tua ini diundang oleh Pangeran Lian Cheng untuk mendirikan panggung sastra ini guna menantang para sastrawan Daxia. Untuk membuat saya turun dari panggung, hanya perlu membuat lebih dari 3 puisi abadi yang melebihi saya dan 1 kitab suci. Sastrawan top menciptakan 1 karya abadi saja sudah cukup dikenang sepanjang masa. Apalagi 3 puisi yang harus melebihi Jiang Liu, mana mungkin? Ini bukannya menang dengan cara yang tidak sportif, ya? Soalnya, itu kan prestasi masa lalu, sedangkan panggung ini baru didirikan sekarang. Jika ada yang merasa saya yang tua ini menang dengan cara tidak sportif di sini, Obis Bing keluarkan artikel sebelumnya untuk dibandingkan. Si tua bangka ini kok bisa seenaknya? Memberi soal langsung di tempat saja sudah keterlaluan, sekarang malah begini lagi. Bukankah ini dia membandingkan dengan prestasi seumur hidupnya? Akhirnya Yang Mulia memahami maksud baik saya yang tua ini. Alasan kami tidak maju adalah karena sudah menduga akan seperti ini. Benar-benar, pwede na menteri benar. Seorang sastrawan besar ternyata begitu rendah. Mengandalkan prestasi masa lalu untuk menindas orang. Prestasi seumur hidup Jiang Liu di dunia sastra. Bagaimana mungkin menantu raja yang tak dikenal ini bisa menandingi? Bisa disamakan? Tampaknya di panggung sastra hari ini, menantu raja akan kalah. Qin Yun, kali ini lihat bagaimana kamu menang. Sesederhana itu. Sederhana? 3 puisi saya ini tersebar di 6 negara. Tak ada yang tidak tahu bab Tianxia, bahkan dimasukkan ke dalam daftar teks ujian kekaisaran di berbagai negara. Orang tak dikenal bicara besar tanpa malu. Sudah. Tak mau dengar kamu membual lagi. Saya malas menulis. Ini ada buku puisi yang saya tulis dulu. Ambil dan lihat. 300 puisi. Jumlahnya tidak sedikit. Tapi dalam seni puisi, mana bisa menang dengan jumlah? Tampaknya kamu sama sekali tidak mengerti pelajaran wajib SD Tangxi. Kengerian 300 puisi. Pagi berpisah dari Baidi di antara awan berwarna. 1000 li ke Jiangling, kembali dalam sehari. Hujan baik tahu musimnya. Saat musim semi, ia turun. Di laut, bulan terbit. Di ujung dunia bersama saat ini. Negara hancur, gunung dan sungai tetap. Kota musim semi, rumput, dan pohon lebat. Bagaimana dengan beberapa puisi yang kubuat ini? Apakah bisa diwariskan ke generasi mendatang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. 300 puisi ini, setiap barisnya klasik, setiap judulnya menakjubkan. Bahkan merupakan puisi yang abadi. Tidak mungkin. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ini kan 300 puisi. Bahkan hanya 30 puisi saja sudah cukup mengejutkan dunia.
Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang yang memiliki bakat luar biasa seperti ini? Ya ampun, 300 puisi abadi. Ini pasti cukup menggemparkan 6 negara. Ini peristiwa besar di dunia sastra. Soalan dari Persia, aku berdiri pasti memang di pemandangan ini. Sarjana Jiang Liu hanya dengan 3 puisi abadi sudah dijuluki setengah dewa. Kalau begitu, Qin Yun ini bukannya bisa masuk ke jajaran orang suci. Cuma menulis 300 puisi saja kok. Pokoknya cukup untuk mengalahkanmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kalah oleh orang tak dikenal sepertimu? Tunggu dulu. Kami belum kalah. Tantangan platform Wendao, puisi, dan kitab suci. Hanya puisi saja tidak cukup. Benar, masih ada kitab suci. Aku tidak kalah. Kitab suci? Jangan-jangan kamu mau keluarin kitab suci lagi? Bukan begitu. Soal kitab suci, aku memang nggak siapin dari awal. Walaupun puisimu lebih bagus sedikit daripada aku. Tapi puisi itu cuman hiburan kecil. Kitab suci baru yang bisa mencerahkan rakyat, itulah inti sastra yang sebenarnya. Kamu masih kalah sama aku. Jadi intinya selama aku bisa ngalahin kamu, semuanya dianggap hiburan kecil, ya? Ini bukan cuma lebih hebat sedikit dari Guru Jiang. 300 puisi lawan 3 puisi. Bakat kayak gini kalah telak 100 kali lipat. Ini jelas-jelas menantu raja yang menang. Puisi dan lagu memang cuma hiburan. Menulis buku baru bikin orang jadi maestro sastra. Walaupun aku nggak siapin kitab suci dari awal, tapi aku bisa nulis sekarang. Siapkan tinta dan kuas. Apa? Menantu raja mau nulis kitab suci sekarang? Bercanda apa sih? Dulu ada yang bisa bikin puisi dalam 7 langkah. Tapi kitab suci dari dulu selalu butuh pertimbangan matang, butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun buat diselesaikan. Masa bisa ditulis sekarang? Nggak mungkin. Mana bisa dia nulis kitab suci sekarang? Aku nulis dokumen biasa aja butuh waktu berbulan-bulan. Apalagi kitab suci. Maksud Perdana Menteri, dia nggak bakal bisa nulis. Pasti nggak bakal bisa. Tapi dia udah mulai nulis loh. Aku ingin lihat sendiri. Benarkah kau bisa menulis kitab suci langsung di sini? Tulisannya apa? Bacakan untuk kami. Ini pasti asal tulis saja kan? Pasti jelek sekali. Kitab Tao Te Ching, Tao yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, bukanlah Tao yang abadi. Nama yang dapat disebut bukanlah nama yang abadi. Tanpa nama, itulah asal mula langit dan bumi. Dengan nama, itulah ibu dari segala makhluk. Maka dengan sering tanpa keinginan, seseorang dapat mengamati keajaibannya. Kau? Manusia abadi itu kitab yang dipercayaakan menjadi karya yang abadi? Tao yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, bukanlah Tao yang abadi. Satu kalimat ini membuatku tersadar sepenuhnya. Segala sesuatu di dunia ini tercakup dalam tulisan ini. Ini, dibandingkan dengan Tian Xiapian karya Guru Jiang, sama sekali bukan level yang sama. Jika Tian Xiapian berbicara tentang taktik kekuasaan penguasa, maka kitab Tao Te Ching ini membahas tentang hakikat manusia, keselarasan dengan alam, benar-benar mengalahkan dengan telak. Astaga, apakah dia reinkarnasi Dewa Sastra? Bagaimana mungkin? Usiamu masih sangat muda. Bagaimana bisa menulis kitab klasik sehebat ini? Bukannya ini mudah sekali? Sulitkah? Mau kutuliskan beberapa lagi untukmu? Guru. Bagaimana mungkin? Jiang Liu adalah sarjana terbesar dari 6 negara. Bagaimana bisa kalah dari anak muda ini? Yang mulia, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Kembali ke negara. Kirim pasukan. Aku kehilangan muka. Aku pasti akan membuat Dacia ini banjir darah. Tegas sekali, pasukan perbatasan sudah siap siaga. Hubungi orang itu. Aku sekarang akan segera kembali ke negara. Baik. Tunggu sampai aku kembali ke main di ibu kota. Aku pasti akan membuat semua orang berlutut di kakiku. Fuma. Yang mulia. Syukurlah tugas berhasil diselesaikan. Bagus, Fuma memang sangat berbakat. Dacia memiliki orang berbakat seperti Anda. Ini adalah berkah bagi Dacia kita. Benar, Fuma sangat berbakat. Sama sekali tidak terduga, Fuma bahkan berhasil menaklukkan 2 Wendao Tai berturut-turut, meningkatkan wibawa negara Dacia kita. Itu benar-benar jasa yang tak ternilai. Fuma mahir dalam sastra dan bela diri.
Tidak hanya mengalahkan Jenderal Li Hong dengan satu jurus, bahkan sarjana besar dalam sastra, juga ditaklukkan oleh Fuma. Reinkarnasi dewa yang turun ke bumi pun tidak sehebat ini. Yang mulia, meskipun Wen Dao Tai dimenangkan, tapi Dacia kita akan segera binasa. Perdana Menteri, mengapa mengatakan ini? Lian Cheng adalah calon penerus tahta negara Wu. Dia sangat disayangi oleh Raja Wu Guo. Kali ini, dia kehilangan muka di Dacia kita. Pulang, pasti akan menghasut Wu Guo untuk memulai perang lagi. Celaka. Yang mulia, misi dari wilayah barat sudah pergi meninggalkan tempat kosong, hanya menyisakan surat ini. Apa? Cepat serahkan. Perjalanan ke Dacia membuatku tidak senang saat kita bertemu lagi nanti. Itulah hari kehancuran Dacia. Bagaimana bisa begini? Pasukan Berbatasan sudah tidak mampu bertempur lagi. Ini bagaimana baiknya? Sudah kukatakan, membiarkan orang seperti ini terlibat dalam urusan negara pasti akan menimbulkan masalah. Menantu raja menang besar di Wen Dao Tai. Pasti akan berakhir seperti ini. Urusan negara mana mungkin sesederhana ini? Jadi saya menang. Masih ada salah? Jika bukan karena kamu, putri sudah menikah. Kedua negara berdamai melalui pernikahan. Setidaknya dalam 10 tahun ke depan, tidak ada lagi kekhawatiran perang. Dan sekarang, Dacia akan menderita, sungai darah mengalir. Dan kamu adalah biang keladi semua ini. Tidak punya nyali tapi bicaranya begitu muluk. Hanya perdebatan mulut. Yang mulia, saat ini yang paling mendesak adalah mengirim utusan pergi ke Wu Guo untuk meminta maaf agar amarah Wu Guo mereda. Ganti rugi? Kali ini, ganti rugi telah membuat kas negara kosong. Bagaimana bisa memberikan ganti rugi? Yang mulia, hadiah yang hamba tua maksud bukan uang atau persediaan makanan, melainkan dia. Semua masalah ini berawal dari menantu kerajaan. Ikati menantu kerajaan itu, kirim ke Wu untuk meminta maaf. Mungkin masih ada jalan keluar. Kalau tidak, pasukan Wu pasti akan menyerbu ibu kota. Begitu pasukan Wu datang, siapa yang bisa menghentikan Mercury? Yang paling mendesak sekarang adalah meredakan amarah Wu terlebih dahulu. Menurutku seharusnya menantu kerajaan yang pergi meminta maaf. Perang ini tidak boleh terjadi. Para pejabat licik ini baru saja bilang jasaku luar biasa. Sekarang malah menyuruhku meminta maaf. Beta tidak setuju. Menantu kerajaan baru saja membawa kehormatan bagi Dacia. Dia adalah pahlawan. Masa ia menyuruhnya mati? Bukankah ini akan membuat rakyat Dacia kecewa? Paduka, sekarang ini bukan lagi soal kecewa atau tidak. Tambang besi Dacia memang sudah langka. Prajurit bahkan tidak dilengkapi senjata dan zirah yang layak. Ditambah lagi kekalahan besar di perbatasan sebelumnya. Kalau perang terjadi sekarang, Dacia sama sekali tidak punya peluang menang. Qin Yun, bagaimana pendapatmu? Hah? Pendapatku? Paduka, ini urusan negara. Tidak perlu meminta pendapat menantu kerajaan. Ini menyangkut masa depan negara. Aku mohon menantu kerajaan sebelum Wu mengirim pasukan, segeralah berangkat. Ayah benar sekali. Kalau pasukan Wu sudah menyerbu masuk, semuanya akan terlambat. Kalau menurutku, apa sih pasukan Wu itu? Lawan balik saja, takut apa? Anak-anak kecil tak tahu apa-apa. Urusan negara dan militer harus bisa menang dulu, baru bicara. Maksudmu negara Wu itu kuat, negara kita Xia tak mungkin menang? Kekuatan militer Wu sudah terkenal di dunia. Perlu hamba yang jelaskan lagi? Negara kita Xia kekurangan besi. Sampai sekarang masih pakai senjata perunggu. Tidak seperti negara Wu ini, perlengkapan mereka canggih. Bahkan punya 5.000 kavaleri berbaju besi. Musuh pakai besi, kau pakai perunggu. Pantasan saja kalah. Awalnya kupikir cuma perlu beli pedang dan tombak. Tapi sekarang tampaknya harus pakai teknologi tinggi. Sebenarnya, untuk memenangkan perang ini tidak sulit. Menang? Bagaimana mungkin bisa menang? Omong kosong. Lebih baik kau pergi ke negara Wu untuk minta maaf. Benar, kalau bisa menang, harusnya menyayat awan ini supaya Jepin di perbatasan 3 bulan lalu takkan seburuk itu hasilnya. Paduka, perang ini harus kita hadapi. Seperti kata pepatah, berikan satu pukulan keras agar 100 pukulan lain tak datang. Selalu mengemis, memohon pengampunan musuh,
maka negara Xia takkan pernah punya kesempatan bangkit lagi. Berikan satu pukulan keras, agar 100 pukulan lain tak datang. Martabat hanya ada di ujung pedang, kebenaran hanya ada dalam jangkauan tembakan. Jika tinju kita lemah, bagaimanapun kita minta maaf, kita akan selalu jadi pihak yang kalah. Bicaramu memang manis. Tapi kalau kita kalah perang, rakyat Xia akan menderita. Bahkan negara bisa hancur. Kamu bilang tidak bisa menang itu menurutmu. Menurutku, perang ini pasti kita menang. Dasar dangkal. Perang bukan main-main. Kalau cuma omong doang bisa menang, mana mungkin ada yang kalah di dunia ini? Apa kamu punya strategi untuk menang? Paduka, hamba punya satu benda. Cukup gerakan jari, bisa mengambil kepala musuh dari jarak ribuan li. Hamba juga punya benda lain. Dari jarak 100 li, bisa menghancurkan kota. Dalam sekejap, jutaan orang akan tunduk. Kalau benda ini muncul di medan perang, pasukan Wu hanya seperti semut. Ambil kepala orang dari jarak ribuan li, dari jarak 100 li, jutaan orang tunduk. Ini, di dunia ini ternyata ada benda ajaib seperti itu. Orang zaman sekarang berperang sampai tidak melihat musuhnya. Kalau di zaman kuno, cara seperti ini hampir sama dengan dongeng mitos, ya. Sungguh menggelikan. Kalau benar seperti yang kau katakan, ada harta karun seperti itu di dunia, pasti sudah tak terkalahkan di dunia, dan menyatukan 6 negara. Kenapa kami tidak pernah mendengarnya? Tentu saja kalian tidak pernah dengar, karena itu adalah harta karun kampung halamanku. Tapi demi Xia, hamba bersedia pulang untuk mengambilnya. Paduka, orang ini pembual, tidak bisa dipercaya. Di dunia ini, tidak ada benda seperti itu. Sangat berlebihan. Benar, Paduka. Yang dia katakan terlalu luar biasa, tidak seperti kenyataan. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perdamaian dunia. Ayah. Benda ini adalah yang paling jelek di antara senjata dewa yang kubicarakan. Yang paling jelek. Berani-beraninya. Benda ini cuma senjata tersembunyi yang agak rumit saja. Senjata dewa apa? Cuman cari perhatian. Senjata tersembunyi. Bodoh. Busur panah terkuat di Xia sekarang. Jarak tembaknya berapa langkah? Penembak biasa, 100 langkah. Penembak jitu, 150 langkah. 100 langkah. Pistol saya ini, jarak tembak terjeleknya sudah lebih dari 1000 langkah. Dan meski memakai zirah besi, dalam 300 langkah, bisa ditembus juga. Apa? Jarak tembak 1000 langkah? Zirah besi pun bisa ditembus? Tentu saja. Dan yang mulia saya bilang tadi, pistol ini adalah senjata dewa yang paling jelek. Apa? Senjata seperti ini masih yang paling jelek? Bayangkan, senjata seperti ini, setiap prajurit Xia memegang satu. Dari jarak ribuan langkah, musuh sudah mati tak utuh jasadnya. Pasukan besar negara Wu apalagi? Bagus. Jika benar ada senjata dewa ini, negara Xia tidak akan takut lagi ditindas negara Wu. Qin Yun, berapa lama lagi kau butuh untuk membawa pulang senjata dewa ini? 3 hari. Beri saya 3 hari. Xia akan membangun pencapaian abadi. Baik, ku beri kau waktu 3 hari. Umumkan, menantu Kaisar Xia, Qin Yun, berjasa besar bagi negara dan rakyat. Dianugerahi 10.000 keping emas, diberi gelar bangsawan dengan 10.000 rumah tangga. Yang mulia, jangan. Kas negara kosong. Jangankan 10.000 keping emas, 1.000 keping perak pun tidak bisa dikeluarkan. Tidak apa-apa, anugerahkan menantu Kaisar 1 medali emas. Bisa keluar masuk istana kapan saja. Pilih barang apa saja yang bisa digunakan. Bahkan batu buatan di taman belakang. Asal menantu Kaisar butuh, bisa dibawa pergi juga. Terima kasih, Yang Mulia. Pasti tidak mengecewakan kepercayaan Yang Mulia. Tidak masuk akal. Hanya seorang menantu kerajaan kecil ini bisa mempengaruhi urusan negara. Ayah, bukankah di istana ayah yang selalu berkuasa? Ini tidak boleh dibiarkan. Sejak penjahat kecil ini muncul, saya selalu mendapat kesulitan di istana. Bahkan si kaisar wanita itu berani menentang saya di depan umum. Sungguh membuatku marah. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terus berlanjut. Jika negara Wu benar-benar menyerang, keluarga Wangku sekalipun bergabung dengan Wu mungkin tidak akan punya posisi seperti sekarang. Ayah, perlu diajari olehmu?
Dekatkan telingamu. Kemarilah. Apa yang kamu katakan di sidang istana semuanya benar. Masa sih bohong? Janji yang pernah kuberikan padamu, kapan tidak kutepati? Liuli berterima kasih atas kebaikan Tuan Qin. Liuli tidak tahu bagaimana membalasnya. Tidak perlu sungkem seperti ini. Saya hanya bertindak sesuai situasi. Kamu tidak perlu berterima kasih. Tuan Qin mungkin tidak tahu. Dulu, ayahanda saat memimpin pasukan sendiri, dibunuh oleh negara Wu. Tapi, jika Tuan Qin benar-benar bisa membantu Xia mengalahkan Wu, itu juga berarti membalaskan dendam ayahanda. Oh, begitu. Kalau begitu, Putri. Bagaimana Putri akan membalasnya? Bagaimana Putri harus berterima kasih padaku? Putri, ngomong-ngomong dengan statusku sekarang, seharusnya aku adalah suami Putri, kan? Itu hanya langkah darurat saat itu. Tidak boleh dianggap serius. Tapi semua orang sudah menganggapnya serius. Kalau Putri merasa ini palsu, menurutmu ada yang percaya? Kuncinya, aku juga sudah menganggapnya serius. Meski begitu, kita belum menikah, jadi tidak boleh. Tidak boleh apa? Jangan, itu juga tidak boleh. Tidak apa-apa. Lambat laun pasti akan melihatnya. Buruk, sangat buruk. Ada apa? Di saat yang sangat penting ini, bisa ada masalah apa? Cepat pergi lihat apa yang terjadi. Para sarjana dari Akademi Kekaisaran tiba-tiba mengepung kediaman Putri. Mereka bilang mau membunuh suami Putri untuk persembahan. Guo Zijan, bukannya itu tempat para cendekiawan? Maksudmu, sekelompok cendekiawan mengepung kediaman Putri dan mau membunuhku? Pasukan pengawal di mana? Ini kan kediaman Putri, tapi dikepung. Pasukan pengawalnya entah kemana. Padahal 1/4 jam lalu penjaganya masih ada. Yang bisa menggerakkan pasukan pengawal? Pasti lagi-lagi ulah Perdana Menteri itu. Jangan pergi. Di luar, pasukan pengawalnya sudah tidak ada. Terlalu berbahaya. Tenang. Saat ini juga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Aku temani kamu pergi. Sudah kubilang, tenang. Tunggu aku kembali, kita lanjutkan lagi. Ini waktunya seperti apa? Masih mikirin hal kayak gitu? Tunggu aku kembali, ya. Copat suami Putri, bunuh diri untuk menebus dosa. 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 Lumayan ramai. Itu dia itu suami Putri. Copat suami Putri, bunuh diri untuk menebus dosa. Copat suami Putri. Siang-siang teriak-teriak apa sih? Tetangga nggak perlu kerja? Kalau aku jadi kamu, sudah lama bunuh diri. Kok masih berani hidup? Bunuh diri untuk menebus dosa. Aku hidup baik-baik saja. Ngapain bunuh diri? Kalian ini anjing liar dari mana? Kok sembarangan menggonggong? Dia memaki kita anjing liar. Berkali-kali. Kami adalah sarjana terhormat dari Akademi Nasional. Berani sekali kau memaki kami. Sarjana biasa saja. Aku ini menantu putri kerajaan. Beberapa sarjana berani membuat keributan di kediaman Putri. Kalianlah yang benar-benar lancang. Segala perbuatanmu, seluruh Dacia sudah mengetahuinya. Ingin jadi menantu putri, aku tidak setuju. Seluruh cendekiawan Dacia juga tidak akan setuju. Boleh tahu, Tuan? Anjing liar yang mana ini? Kau. Wang Mingyuan, putra Perdana Menteri yang sedang menjabat. Kau berani menghinanya? Oh, ternyata anak si tua tak berguna. Maaf. Ayahku adalah Perdana Menteri. Kau berani? Saat negara musuh menginjak-injak Dacia, saat itu, ayahmu malah hanya ingin menyerahkan sang putri. Saat negara musuh mendirikan podium tantangan untuk menghina kewibawaan negara Dacia, ayahmu malah hanya ingin bersembunyi seperti kura-kura. Menurutmu, apakah dia tua tak berguna? Kau tahu apa? Begitu utusan pulang dengan kecewa, negara Wu pasti akan mengerahkan pasukannya. Ayahku, demi keamanan negara, sudah berusaha sekuat tenaga. Justru karena kau mengacaukan semua ini. Berusaha sekuat tenaga? Ayahmu berusaha apa? Jadi penjilat.
Awalnya utusan sudah bersiap pulang dengan puas. Hanya karena keegoisanmu sendiri. Tahukah kau berapa banyak pemuda tangguh Dacia yang akan gugur di perbatasan? Saat negara Wu meminta kekayaan Dacia, akulah yang maju dan melunasi ganti rugi. Saat negara Wu mendirikan podium tantangan sastra untuk menghina kewibawaan negara Dacia, akulah yang mengalahkan semi-sage Zhang Liu dan Jenderal Li Hong. Kalian sekelompok, orang-orang tak berguna yang tak melakukan apa-apa, malah meragukanku. Berdasarkan apa? Cuma karena kalian baca buku lebih banyak dikit, ayo coba ceritain ke gue. Apa yang udah kalian lakuin buat negara ini? Lo ngomong. Dia nggak mau ngomong. Ayo, lo yang ngomong. Wang, Minjuan ya? Lo sini, kasih tahu gue. Apa yang udah lo lakuin buat negara ini? Gue lupakan semua itu dulu. Bukannya sekarang perang muncul lagi karena lo. Kenapa nggak boleh dibahas? Kenapa lo yang jadi manusia nggak dibahas malah mau jadi anjing? Ayah gue kan Perdana Menteri, berani-beraninya lo. Bapak lu sampah. Lu sampah kecil. Cih, cuman bisa omong doang, nggak ada gunanya. Nanti gue dari abad ke-21, bawa buku SMA. Buku SD aja, gue suruh kalian belajar ulang dari nol. Lu nggak boleh pergi. Level lu berapa? Berani-beraninya nyapa gue. Nanti kalau lu udah bisa nyiapin 10 gerobak kaca, mengalahkan Zhang Liu, mengalahkan Li Hong, baru lu boleh nyebut gue bapak. Gua bunuh lo. Bunuh gue? Masa lu lebih hebat dari Li Hong? Hari ini gue berdiri di sini, gue lihat siapa yang berani datang. Kamu berani memukulku. Jangan Tuan Wang, dia adalah orang yang di atas ring dengan satu pukulan mengalahkan Jenderal Li Hong yang hebat. Baiklah. Nanti kita lihat, ayahku tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Kamu disuruh membawa orang dari Akademi Kekaisaran untuk memberi tekanan pada kaisar wanita. Tapi kamu malah dipukul mundur dengan memalukan. Kamu membuatku kehilangan muka. Dia tidak hanya memakiku, tapi juga memakimu. Memaki apa tentangku? Orang tua yang tidak berguna. Aku tahu tidak bisa mengandalkanmu. Lalu sekarang bagaimana? Bisa apa lagi? Qin Yun akan pergi hari ini. Dia akan pergi selama 3 hari. Setelah dia pergi, segalanya akan lebih mudah. Aku mengerti. Mengerti apa? Suruh orang mengawasi kediaman putri. Begitu Qin Yun pergi, segera masuk ke istana. Kamu benar-benar hebat. Membuat Wang Mingyuan dan beberapa sarjana itu ketakutan sampai kabur semua. Tentu saja, ini terlalu mudah bagiku. Kamu harus berhati-hati. Pastikan menjaga dirimu sendiri. Aku ingin kamu selalu menemaniku. Kamu akan kembali, kan? Tenang saja, dalam 3 hari aku pasti kembali dengan selamat. Banyak sekali harta di istana ini. Ini berapa harganya? Kalau begitu, kamu harus kembali. Aku akan menunggumu di rumah. Tenang saja, bagaimana mungkin aku tega putriku? Baiklah Liuli, tunggu aku kembali. Daxia akan berdiri di puncak dunia. Aku percaya padamu. Aku pergi. Sampai jumpa. Suamiku, aku akan menunggumu kembali. Yang mulia, berita tentang perang lagi dengan Wu Guo telah tersebar ke seluruh dunia. Opini publik mendidih. Pernyataan perang ini, seluruh negara membicarakannya. Pejabat dari berbagai daerah mengajukan petisi bersama. Semua meminta Yang Mulia menghentikan perang ini. Yang Mulia, pertempuran ini tidak bisa dilakukan. Daxia sudah tidak tahan perang lagi. Bukankah hal ini sudah diputuskan sebelumnya? Semua akan dibahas setelah suami kembali. Suami. Apa yang dikatakan suami itu hanya khayalan. Hanya Yang Mulia yang percaya. Kurang ajar. Apakah kamu mencoba memaksa istana dengan kata-katamu? Kami para pejabat juga untuk kepentingan Daxia. Kami para pejabat ingin membuat Yang Mulia mengerti. Jangan dengarkan kebohongan suami.
tarik kembali perintahnya. Hentikan perang dengan Wuguo. Kirim putri untuk pernikahan aliansi. Mohon Yang Mulia menarik kembali perintahnya. Kirim putri untuk pernikahan aliansi. Kalian... Hamba bersedia mati untuk menasihati. Jika Yang Mulia tidak menyetujui, hamba akan terus berlutut di aula istana. Menasihati hingga mati. Bagus sekali, nasihat mati-matian. Kalian ingin menjadikan aku seperti dipanggang di atas api. Hamba melakukan ini untuk Dacia, untuk rakyat di seluruh negeri. Baiklah, aku setuju. 3 hari lagi, putri akan dikirim untuk menikah. Yang Mulia bijaksana. Harta-harta ini belum pernah terdengar sebelumnya. Semuanya adalah harta karun langka, ada juga ginseng dan lingzi ini. Semuanya obat-obatan berusia ribuan tahun. Mahal? Tentu saja, yang berusia 50 tahun saja sudah merupakan harta karun tiada duanya, apalagi yang berusia 1000 tahun. Hanya pernah dilihat di kitab-kitab kuno, tapi belum pernah benar-benar melihatnya. Kalau begitu, semua ini serahkan padamu. Aku masih punya 1 gerobak lagi. Apa? 1 gerobak? Harta karun seperti ini kamu punya 1 gerobak? Istriku, bisa dibilang punya sedikit tabungan. Ambil 1 gerobak sembarangan. Untuk ditukar jadi uang jajan. Ambil 1 gerobak sembarangan. Semuanya setingkat ini? Kurang lebih. Pokoknya seharusnya ada yang lebih bagus. Cepat bawa aku melihatnya. Ayo pergi. Hari ini saya benar-benar tercengang. Barang-barang Tuan Qin ini kalau dibawa keluar, semua pelaku bisnis barang antik dan perhiasan dunia, barang mewah, serta yang terkait dengan bahan obat-obatan, pasti akan heboh karenanya. Saya cuma hanya mengambil beberapa barang istana, langsung menggemparkan seluruh dunia. Kalau sampai istananya dikosongin semua, bisa-bisa orang pada mati kaget. Hanya beruntung saja dapat istri yang baik. Ini bukan cuma soal keberuntungan, Anda ini bercanda. Nah, barang-barang ini bisa Anda tangani kan? Meskipun toko saya cukup besar, tapi untuk barang-barang ini tetap saja tidak cukup. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saya ini tidak punya kemampuan apa-apa, walaupun sudah pensiun beberapa tahun, tapi masih punya sedikit koneksi di dunia bisnis. Jika Tuan Qin ingin segera menjualnya, bisa mengundang semua taipan bisnis di Longguo berkumpul di Jingdu, mengadakan sebuah lelang besar yang belum pernah ada sebelumnya. Lelang? Kedengarannya cukup bagus. Saya buru-buru. Apa 1 hari cukup? 1 hari. Kalau Tuan Qin bisa menunggu 1 minggu lagi, menunggu lebih banyak orang datang, mungkin harga transaksinya akan lebih tinggi. Tidak apa-apa, saya tidak kekurangan itu. Itu sedikit, bisa selisih miliaran loh. Ini anak muda dari keluarga tersembunyi yang mana ya? Dengan barang-barang Tuan Qin bisa ikut serta dalam acara lelang besar ini sudah merupakan kehormatan bagi saya. Untuk urusan ini, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Reputasi toko Jubauge selalu saya percayai. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Zhou. Kalau begitu, kita tetapkan besok. Saya sudah bisa membayangkan acara lelang besar besok akan menjadi sebuah pemandangan yang sangat mengagumkan. Pak, kita sudah sampai. Tisablo sempit pribadi, cepat pergi Aldis. Saya datang untuk menghadiri lelang. Datang untuk lelang, naik ini datang. Hanya 100 meter dari hotel tempat saya menginap. Saya naik ini sangat mudah. Memang murah, tapi tetap tidak mampu beli yang bagus. Siapa orang ini? Pak, ini dia si bocah yang menipu Zhou Fusheng. Kamu si brengsek kecil, menipu Zhou Fusheng, dan juga menghasut. Menggagalkan cabang perusahaan saya. Kamu siapa sih? Anak muda, cukup sombong ya? Kalau tidak sombong masih bisa disebut anak muda?
cepat minggir sana. Jangan ganggu tamu, penting kami masuk. Kenapa mereka bisa masuk? Saya tidak bisa masuk. Cepat bersihkan sampah ini. Sungguh membuang waktu saya. Chipped priest. Baik. Zhou Fusheng. Tempat lelangmu ini sulit masuk ya. Dalam 1 menit, kamu harus segera muncul di depan saya. Basa-basi apa lagi? Bicaranya seolah-olah Zhou Fusheng adalah bawahannya. Preman kecil kayak gini. Cuma bisa cari perhatian dengan cara mempermalukan diri sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya panggil nama Pak Zhou langsung. Sok-sokan jadi orang penting. Cepat pergi, pergi. Ya, kita masuk ke ruang acara. Hajo. Tuan Qin, sungguh memalukan. Terjadi lagi hal seperti ini, saya sungguh merasa sangat malu. Kalau kedepannya terjadi lagi hal serupa seperti ini, kerjasama kita sampai di sini saja. Maaf Tuan Qin, ini semua salah saya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak boleh. Gila ya, bagaimana mungkin Zhou Fusheng diperlakukan seperti pelayan? Bukannya dia itu penipu, ini hal yang bisa dilakukan penipu? Sekarang saya boleh masuk? Nerf. Wajah saya bercerita tahu CFCA. Maafkan saya, kalau minta maaf saja cukup. Buat apa ada polisi? Kamu dipecat. Tuan Qin, apakah Anda puas dengan ini? Bagus. Orangnya sudah hampir lengkap, ayo kita masuk. Bisa dimulai kapan saja. Pak, biarkan saja dia masuk begitu saja. Dia didukung oleh Zhou Fusheng. Sekarang belum waktunya untuk berhadapan langsung dengan Zhou Fusheng. Dia terlalu sombong. Saya punya informasi internal. Di balik lelang hari ini ada bos besar yang menjual barang. Semuanya barang langka dan berharga. Asalkan kita bisa dapatkan barang-barang ini, Zhou Fusheng pun harus minggir dari tajamnya grup Tan. Ya, lelang lebih penting. Begitu lelang ini selesai, aku akan habisi si brengsek ini. Ayo, masuk ke ruang lelang. Kebangkitan grup Tan bergantung pada hari ini. Ayo. Dokumen yang ada di meja kalian adalah daftar barang lelang kali ini. Silakan dilihat dulu. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa sebanyak ini? Astaga! Sebelum datang cuma dengar ada mutiara malam, ginseng berumur 1000 tahun, sama batu darah ayam, dan sebagainya. Tapi tidak ada yang bilang jumlahnya sebanyak ini. Jumlah sebanyak ini mungkin lebih banyak dari stok perusahaan-perusahaan besar. Barang-barang ini cukup untuk mengguncang dunia barang antik dan giok, bahkan dunia obat-obatan herbal ya. Kalau bisa mendapatkan semua ini, grup Tan pasti akan melesat ke puncak. Segitu banyak harta karun. Mungkin Jubao Go juga tidak punya ya. Entahlah keluarga pertapa mana yang mengeluarkannya. Benar-benar mengguncang dunia. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Cuman barang segini, cepat mulai saja. Aku sedang buru-buru. Apa urusannya denganmu? Pemilik barang-barang ini pasti orang penting dari negeri naga, sedangkan kamu satu pun tidak mampu membeli. Kalau ku bilang ini ada hubungannya denganku, lelang hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap barangnya adalah harta karun. Hanya orang yang benar-benar punya kemampuan yang bisa memilikinya, dan kamu tidak bisa. Kalau begitu hari ini aku akan lihat baik-baik. Kamu punya kemampuan apa? Ini semua adalah barang-barang yang dianggap sampah oleh Bapak Qin. Orang hebat yang sejati memang rendah hati. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, 1 batang ginseng berusia 1000 tahun. Astaga, bener-bener ada ginseng 1000 tahun. Di zaman sekarang, ginseng alami 50 tahun saja sudah sangat langka. Yang berusia ratusan tahun hanya pernah dengar 2-3 kali. Yang berusia ribuan tahun ini pasti sangat berharga. Seperti yang kita tahu, ginseng dengan usia tertinggi yang masih ada hanya sekitar 200-300 tahun. Sedangkan ginseng 1000 tahun hanya tercatat dalam kitab kuno. Di dunia ini mungkin hanya ada satu ini. Harga buka ginseng 1000 tahun, 2 miliar. 3 miliar. CEO miliar 500 juta.
6 miliar. 10 miliar. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. Laku. Hebat, Bos Tan. Jujur saja pada kalian semua, aku sudah menggadaikan seluruh aset perusahaan, sekarang punya uang tunai puluhan miliar. Semua barang lelang hari ini, semua bahan obat dan harta karun, akan aku borong semua untuk Grup Tan. Landots kepada Grup Tan berhasil mendapatkan akar Foti berusia 1000 tahun. Grup Tan sudah membeli lebih dari 10 jenis obat-obatan berharga. Begitu diolah menjadi produk jadi, industri farmasi Tan mungkin tak terbendung. Cuman sampah biasa saja, semakin banyak dibeli. Semakin buruk kekalahannya. Tapi obat-obatan ini begitu dibawa pulang, dikemas, diolah, dan diproduksi. Bahkan bisa dijual dengan harga beberapa kali lipat. Tetap akan ada orang yang berduyun-duyun membelinya. Barang langka itu berharga. Alasannya bisa dijual dengan harga setinggi ini, karena kelangkaannya. Lalu jika tidak langka lagi? Tapi ini semua obat-obatan langka yang tiada duanya. Bagaimana bisa tidak langka? Kecuali tiba-tiba muncul di pasaran, puluhan hingga ratusan barang sejenis. Tunggu dulu Tuan Qin, jangan-jangan kamu masih punya banyak. Barang ini langka di zaman modern. Di istana, itu dikemas dalam karung-karung. Sulit dibayangkan ya. Terjual dengan harga 270 juta. Terjual dengan harga 960 juta. Terjual dengan harga 890 juta. Selamat kepada Grup Tan yang berhasil mendapatkan semua obat-obatan. Lelang ini berakhir dengan sukses. Jadi kaya. Setelah lelang ini, Grup Tan seharusnya akan menjadi nomor 1 di industri farmasi, ya? Ini semua berkat dukungan para bos. Kami tidak berani bersaing dengan Bapak Tan. Siapa yang bisa menyaingi Direktur Tan? Kali ini Direktur Tan bertindak pasti menghabiskan sekitar 40 miliar kan? Ini sudah setara dengan seluruh nilai pasar Grup Tan. Direktur Tan sungguh berani. Tenang saja semuanya. Setelah Grup Tan saya bangkit, saya tidak akan melupakan kalian. Kalau begitu, saya ucapkan selamat untuk Grup Tan. Semoga menjadi grup farmasi nomor 1 di negeri naga. Terima kasih. Apa, uang belum didapat, sudah mulai merayakan? Bocah, aku sudah lama menahan amarah padamu. Kamu pikir, kamu pantas menjadi lawanku, Tan Long? Awalnya di pintu masuk, berani-beraninya diam 1000 bahasa. Sekarang kok mulai berbicara? Sebelumnya Zhou Fusheng yang melindungimu. Sekarang, Grup Tan saya sudah mendapatkan begitu banyak bahan obat langka. Segera akan menjadi nomor 1 di antara perusahaan farmasi. Grup Zhou tidak bisa lagi melindungimu. Siapa bilang saya yang melindungi Tuan Qin? Saya ini siapa? Pantaskah? Bukankah kalian semua penasaran siapa yang bertindak begitu royal, bisa mengeluarkan begitu banyak harta karun? Siapa? Semua harta karun di lelang hari ini berasal dari Tuan Qin. Apa? Mana mungkin hasil lelang kali ini mencapai ratusan miliar? Mana mungkin dia? Kenapa tidak mungkin Tuan Qin? Untuk apa orang tua ini berbohong tentang hal seperti ini? Dia siapa sih sebenarnya? Sangat muda, bisa menguasai begitu banyak sumber daya. Hanya dalam 1 kali lelang, kekayaannya sudah ratusan miliar. Itu pun dalam bentuk tunai. Di Longguo sekarang hampir tidak ada yang lebih kaya darinya, kan? Jujur saja, aku melihatmu mengambil begitu banyak barangku, lalu malah bangga, dan pamer di hadapanku. Aku benar-benar ingin tertawa. Tertawa apaan? Memang punyamu, terus kenapa? Sekarang semuanya sudah jadi milikku. Aku, Tan Long, sudah berkecimpung di dunia bisnis bertahun-tahun. Masa kalah sama anak baru kayak kamu? Ya, transaksi sudah selesai. Tunggu saja obat baru diluncurkan. Yang akan untung tetap kami. Bodoh, kamu diberi lebah menarik perhatianku. Aku, Tan, menganggapmu orang penting, tapi hanya itu saja. Mulai hari ini Grup Tan akan bangkit. Tak ada yang bisa menghalangi. Baik, kalau begitu aku juga akan bicara jelas hari ini. Besok adalah hari terakhir Grup Tan. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Hahaha, ayo pergi. Penghinaan yang pernah kau berikan padaku akan kukembalikan sendiri. Total hasil lelang yang didapat dari acara ini adalah 168,7 miliar. Sekitar 60 miliar dari perhiasan, 20 miliar dari barang antik, dan 40 miliar dari bahan obat-obatan.
40 miliar lainnya adalah... Sekarang grup Tan pasti sedang riuh rendah ya? Hahaha, kali ini Tan Long mempertaruhkan segalanya berharap asetnya bisa berlipat ganda. Tapi dia tidak tahu bagi Tuan Qin itu hanya lelucon belaka. Pak Zhou, tolong undang semua perusahaan farmasi yang terkemuka di Longguo. Hari ini aku akan membuat grup Tan lenyap dari dunia ini. Pak, begitu batch bahan obat ini diluncurkan, orang-orang kaya itu pasti bak anjing berebutan membelinya. Kalau tak punya uang, orang miskin akan menjual anak, harta benda, habis-habisan, mereka pasti tetap beli. Kita bakal kaya raya kali ini. Semua ini sudah aku perkirakan. Iya, semua berkat Pak. Pak, asal dioperasikan dengan benar 40 miliar ini minimal bisa jadi 3 kali lipat. Qin Yun, di saat genting seperti ini masih berani menelepon aku? Aku hanya ingin bertanya, apakah hadiah besar untuk kalian sudah diterima? Hadiah besar? Hadiah besar apa? Director Tan, ada masalah bid. Tidak ansop. Apa? Kok bisa tiba-tiba begini? Barusan main semua grup farmasi di seluruh negeri serentak mengumumkan obat baru mereka. Dan mereka semua pakai bahan baku yang sama dengan kita. Tapi harganya cuma 1/10 dari harga kita. Tidak mungkin, mustahil. Ini benar. Kuncinya, stok mereka lebih banyak dari kita. Bahkan biaya produksinya kurang dari 1/5 kita. Saham perusahaan langsung turun drastis. Bank juga mulai menagih pinjaman. Perusahaan pamantan hancur. Omong apa sih? Saris ini... Sepertinya kado spesial dariku untuk kalian sudah sampai ya. Qin Yun, jangan bilang ini ulahmu. Kau kampungan. Aku bisa kalah sama orang sepertimu? Bagaimana kalau barang yang kalian beli itu masih ada 10 truk lagi padaku? Apa? Nikmati saja hari ini. Soalnya besok grup Tan sudah tidak ada lagi. Paman gimana sekarang? Paman? Paman. Hancur. Perusahaan benar-benar bangkrut. Aku tidak mau menikah ke negara Wu. Bukankah sudah selesai? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Lihatlah, semua pejabat di istana ini memaksa kita. Aku benar-benar tidak bisa melindungimu lagi. Kak, kan kamu adalah kaisar. Bagaimana bisa begini? Kaisar? Kaisar pun apa gunanya? Di balairung istana ini, berapa besar kekuasaan yang aku miliki? Tidak bisakah kita menunggu dia kembali? Dia pasti bisa membantu Dasya menyelesaikan krisis dengan negara Wu. Dia tidak akan kembali. Meskipun aku masih percaya padanya, apa yang dia katakan, bisa memusnahkan wilayah ratusan li dalam sekejap, itu hanya bisa dilakukan oleh dewa. Dia hanya manusia biasa. Mana mungkin? Tapi... Liu Li. Ini adalah takdir kita. Terlahir di keluarga kerajaan, kita tidak punya pilihan. Aku juga begitu. Jadi, apakah akhirnya nasibku akan seperti ini? Putri kita akan segera meninggalkan Kyoto. Suami putrimu yang tidak berguna, sepertinya dia tidak akan kembali. Dia pasti akan kembali. Perjodohan sudah diputuskan. Terimalah takdirmu, adikku tercinta. Apa yang kau bicarakan? Setelah kau menikah jauh-jauh, aku juga akan tinggal di istana menjadi suami Maharani. Tidak mungkin. Kakakku tidak mungkin tertarik pada orang sepertimu. Hanya dengan satu perintah ayahanda, siapa di istana yang berani menolak? Begitu juga dengan Maharani. Meskipun kau sudah menikah jauh, tapi ketika aku membayangkan Maharani di bawah kendaliku, rasanya sama saja. Sudah sampai sejauh ini, Putri, tinggallah di dalam dengan tenang. Di dunia ini belum ada yang bisa mengubah semua ini. Dasya ini milik keluarga Wang. Wah. Berteriak sekeras apapun tidak akan berguna. Ada apa? Lapor, Tuan. Ada yang menghadang di depan. Siapa itu? Berani menghadang rombongan perjodohan. Aku akan bunuh seluruh keluarganya. Serang. Pergi lihat.
Jadi ternyata kamu, berani-beraninya kamu kembali. Wang Mingyuan, kalian berdua, ayah dan anak. Sungguh kurang ajar, bahkan berani mengganggu wanita saya. Wanitamu? Apa kamu benar-benar mengira kamu bisa menjadi menantu Kaisar Xia? Sepertinya selama saya tidak ada, kalian sudah banyak berbuat jahat. Saya sarankan jangan terlalu sombong. Ayah saya adalah Perdana Menteri. Dulu kamu bisa memberi kami masalah itu karena kami menghormati Maharani. Sedangkan kamu... Maksudmu saya tidak punya wibawa di sini? Wibawa? Wibawa itu berasal dari kekuasaan, bukan sekadar omongan kosong. Bagaimana kalau wibawa itu berasal dari tinju? Apa kamu masih belum paham situasinya? Saya diperintahkan mengawal putri menikah ke negara Wu. Ini adalah wilayah terlarang ibu kota. Kamu pikir dengan senjata tersembunyi mengalahkan Li Hong, lalu benar-benar bisa menghadapi ribuan pasukan? Mereka semua adalah prajurit Xia. Awalnya saya tidak ingin membunuh. Kamu ingin mati. Kenapa harus menarik-narik prajurit yang tidak bersalah ini? Lancang! Kalau sudah kembali, tinggalkan nyawamu di sini. Pasukan pengawal, dengarkan perintah. Orang ini berani menghalangi rombongan pernikahan persahabatan. Dosanya tak terampuni. Bunuh! Akan kuperlihatkan padamu apa itu kekuasaan sejati. Kapan kamu baru akan mengerti kekuatan yang sebenarnya? Bukanlah karena punya ayah yang hebat. Melainkan Senjata tersembunyi tidak mungkin sekuat ini. Kau adalah iblis. Iblis. iblis dibandingkan denganku, kalian yang disebut-sebut orang-orang di istana itu, barulah iblis yang sesungguhnya. Jangan bunuh aku, ayahku adalah Perdana Menteri. Nah, Kemcandang Teri, ayahku punya uang. Ayahku bisa memberimu uang. Omang? Ayahku Perdana Menteri, aku beri kau 100.000 tael. 10.000 tael, aku tambah lagi 5 tael. Pajak negara Xia dalam setahun saja cuma 5 juta. Nyawa hina sepertimu pantaskah bernilai 5 juta? Si pecundang? Kalau aku bunuh kau dan ayahmu, uangnya tetap jadi milikku. Jangan bunuh aku. Negara Wu, ya. Aku ditugaskan mengawal putri untuk menikah ke negara Wu. Kalau putri sampai celaka, pasukan negara Wu akan menyerbu. Kau tidak boleh membunuhku. Jangan khawatirkan itu. Suara apa itu? Seram sekali. Tidak baik, Putri. Sepertinya ada perampok yang menyerbu acara pernikahan. Perampok? Bahkan perampok pun mau ikut campur ya? Semuanya mati, semuanya mati. Mungkin hanya dengan aku mati. Kakak, maafkan aku. Adik benar-benar tidak sanggup lagi bertahan. Permisi, apakah istri saya ada di dalam kereta? Qin Yun, benar-benar kamu? Kamu benar-benar kembali? Benar-benar kamu? Jangan menangis, aku sudah kembali. Tidak boleh. Cepat pergi. Wang Mingyuan punya banyak pasukan istana. Dia pasti akan membunuhmu. Tenang saja, di dunia ini sih tidak ada yang bisa membunuhku. Kali ini aku kembali untuk menemui mereka dan menyelesaikan semua urusan satu persatu. Tidak ada yang boleh mengganggu wanitaku. Ayo pergi. Liu Li, untuk beberapa hari ini, kamu harus menahan diri dulu. Tinggal di pondok kecil ini. Kalau tidak, aku khawatir kalau kamu kembali ke istana sekarang,
para bajingan itu mungkin akan melakukan perbuatan jahat. Tunggu sampai aku kembali dan menyelesaikan masalah dengan Perdana Menteri dan yang lainnya. Baru kamu bisa kembali tinggal di sana. Dibandingkan menjadi putri, aku lebih ingin menjadi gadis desa biasa. Tidak perlu terlibat dalam urusan negara yang besar-besar itu. Bisa bersama orang yang disukai, hidup bahagia bersama. Aku tidak ingin kembali ke istana lagi. Aku adalah suami putri. Jika kamu bukan seorang putri, apakah aku masih orang yang kamu sukai? Tentu saja, iya. Kalau begitu, karena aku adalah orang yang kamu sukai, kamu tahu tidak, orang yang saling menyukai harusnya melakukan apa? Kita masih di halaman tahu. Kalau begitu, masuk ke dalam rumah. Ah, jangan. Lepaskan aku. Hari ini aku sedang tidak enak badan. Masih ada banyak waktu ke depannya. Kalau kamu benar-benar ingin, Huan, kemarilah. Hari ini, kamu yang akan melayani Tuan Muda. Suami putri, upacara pernikahan putri belum dilaksanakan. Jika suami putri punya kebutuhan, hamba yang akan melayani Anda. Ini sepertinya kurang baik. Xiaohuan selalu mengikutiku. Kalau aku menikah keluar, dia juga bisa dianggap sebagai pelayan yang melayani kebutuhan suami. Cari dia saja. Benar, suami putri. Hamba adalah pelayan pribadi putri. Bisa juga dianggap milik suami putri. Suami putri boleh melakukan apa saja. Bahkan dikasih pelayan penghangat ranjang. Ini zaman kuno yang mana? Ini surga. Kalau gitu, aku pergi dulu. Pergi apaan? Belajar bersama. Ah, Bukannya sudah dikatakan, ketika aku sedang mandi, tidak boleh diganggu? Yang mulia. Apa? Kamu kembali? Tunggu, ini kamar tidur Kaisar. Kenapa kamu di sini? Yang mulia lupa. Anda kan memberi saya medali emas. Saya bisa masuk ke semua tempat di istana. Tapi aku sekarang... Itu tidak penting. Yang penting adalah, Yang mulia, misi telah berhasil diselesaikan. Telah membawa fondasi abadi bagi Dacia. Mulai hari ini, Dacia akan menikmati kedamaian abadi. Apa? Apa? Kamu benar-benar membawa kembali benda keramat itu? Bisa tidak kamu keluar dulu? Baik. Kamu mau apa? Cuaca panas begini, mandi bareng kamu tidak boleh ya? Kurang ajar. Ini adalah pemandian hamba. Tidak pantas. Saya dengar selama saya tidak ada di sini, Putri sudah menikah. Liuli, sekarang mungkin sudah sampai di negara Wu. Hamba benar-benar tidak berani menemuinya lagi. Dia kan adikmu, yang mulia benar-benar tega. Apakah ini keinginan hamba? Liuli adalah satu-satunya keluarga hamba di dunia ini. Tapi pasukan negara Wu sudah berkumpul di perbatasan. Jika hamba tidak menyetujui mereka, bagaimana dengan Dacia hamba? Bagaimana dengan rakyat hamba? Yang mulia, kamu mungkin lupa status saya. Saya adalah menantu kerajaan. Sekarang Putri sudah tiada. Apalagi status yang saya miliki untuk ikut campur urusan negara. Kamu, maksudnya apa? Yang mulia, kamu masih belum mengerti maksud saya. Benda keramat memang saya bawa kembali. Tapi Putri sudah tiada. Saya tidak mau lanjut lagi. Saya mau mengundurkan diri. Lagi pula saya juga bukan menantu kerajaan, kan? Tidak jadi menantu kerajaan. Lalu kenapa? Mulai hari ini, kamu adalah suami kaisar. Ini juga tidak apa-apa. Jika Yang Mulia sudah mengambil keputusan, maka besok di istana, saya akan membantu Yang Mulia membersihkan pemerintahan. Menjadi kaisar yang sesungguhnya. Kalau begitu, hamba akan mengikuti keinginanmu. Yang mulia, pasukan besar negara Wu sudah berbaris di perbatasan. Situasinya sangat tegang. Tapi, rombongan pengawal putri sudah berangkat. Kami sudah berkomunikasi dengan negara Wu. Asalkan putri tiba di negara Wu, krisis di perbatasan bisa mereda.
Untungnya Perdana Menteri bijaksana sudah berkomunikasi dengan negara Wu sejak awal. Kalau terlambat beberapa hari, pasukan Wu sudah pasti menyerbu masuk. Perdana Menteri memang bijaksana. Putri mengorbankan dirinya sendiri untuk perdamaian sementara. Tapi kalian sama sekali tidak menyebutkannya. Jangan bicara seperti itu. Kalau saja Putri tidak bertindak semaunya dulu, membawa pulang suaminya itu, dan pergi berdamai lebih awal, situasinya tidak akan segenting ini. Iya, masih menyebut suami Putri. Dia membuat rombongan negara Wu pulang dengan kecewa. Dia malah kabur. Bahkan bicara tentang pusaka. Ulasan suami Putri bilang akan membawa pusaka itu kembali. Sekarang tenggat waktu 3 hari sudah habis. Kenapa tidak kelihatan batang hidungnya? Suami Putri juga pernah banyak berjasa bagi negara. Apakah kalian juga pura-pura tidak tahu? Sepertinya suami Putri tidak akan kembali. Pada akhirnya, kami para menteri yang membantu Yang Mulia. Bagaimana kalau dia kembali? Kembali? Dia tidak akan kembali seumur hidupnya. Hamba menasihati Yang Mulia untuk tidak berharap. Suami Putri tiba. Suami Putri datang. Berani-beraninya dia kembali. Bukannya Menteri Agung bilang dia kabur? Suami Putri apaan sih? Putri saja sudah tiada. Mana mungkin ada suami Putri? Nyonya, Kembali saja sudah bagus. Nyonya apaan sih Nyonya? Apa kau sudah gila? Putri tidak ada di Balairung ini. Dan saat ini, mungkin Putri sudah berada di kediaman Pangeran Liancheng. Iya, Putri sudah menikah. Statusmu sebagai suami Putri sekarang hanyalah ilusi belaka. Cepat minggir, ini Balairung kerajaan, bukan tempatmu. siapa yang bilang istriku adalah Putri? Bukan Putri. Dasar orang licik. Dulu kan dia mengandalkan kasih sayang Putri, lalu bicara seenaknya dan berbuat semaunya. Di Balairung Agung ini selain Yang Mulia, masih adakah perempuan lain? Iya, orang ini jangan-jangan masih mengira dirinya adalah suami kaisar. Memalukan. Yang Mulia begitu mulia. Mana mungkin tertarik pada orang kampungan sepertimu? Yang Mulia. Jangan-jangan ini benar. Benar, Beta telah memutuskan untuk mengambil Qin Yun sebagai suami kaisar. Mulai hari ini, dialah penguasa harem agung Dacia. Diberi gelar Raja Bebas. Apa aku harus minta izin kalian untuk menikah dengan siapapun? Atau butuh persetujuan kalian? Dacia ini, kalian yang jadi kaisar, atau aku yang jadi kaisar? Yang Mulia, posisi suami kaisar di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Haruslah orang yang memiliki latar belakang, pengetahuan, dan reputasi. Seseorang yang diharapkan oleh semua orang. Sedangkan orang ini hanyalah rakyat jelata dari desa. Bahkan gelar kehormatan pun tak pernah ia dapatkan. Bagaimana mungkin ia bisa menduduki posisi ini? Ya, atas dasar apa mengangkat orang ini jadi pangeran? Sulit diterima oleh rakyat. Atas dasar apa? Karena aku berbeda dengan kalian. Sejak awal aku datang ke sini, hanya punya satu tujuan. Menegakkan hati bagi langit dan bumi, menetapkan takdir bagi rakyat, meneruskan ajaran para suci terdahulu, dan membuka jalan damai untuk generasi mendatang. Aku ingin Dacia ini, yang tua terjamin, yang muda terlindungi. Pintu tak perlu dikunci, barang tak ada yang diambil. Tak ada yang difitnah, tak ada yang dituduh secara sepihak. Aku ingin Dacia ini, bahkan para pengungsi dan rakyat jelata, juga bisa tersenyum, penuh harapan. Cita-cita besar seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Ini adalah perkataan seorang bingung suci. Bicara siapapun bisa. Itu hanya omong kosong belaka. Perdana Menteri, ini bukan hal yang bisa diucapkan oleh sembarang orang. Aku merasa tak setara. Bisa memiliki cita-cita besar seperti itu, aku percaya Pangeran Xiaoyao pasti seorang pangeran yang baik bagi negara dan rakyat. Sulame, Negara Xiaoyao. Yang Mulia, mengenai masalah Pangeran Xiaoyao, hamba tidak setuju. Dulu adalah Tuan Agung. Sekarang jadi Raja Bebas. Ini mengacaukan tatanan istana. Kalau ini tersebar keluar, bagaimana rakyat akan memandang Dacia? Benar, ini tidak pantas. Memang tidak pantas.
Pak Tua, aku tahu alasanmu tidak setuju. Jangan-jangan kau sendiri yang ingin jadi raja bebas ini? Kurang ajar. Usiaku sudah tua. Mau jadi raja bebas apa lagi? Jangan bicara sembarangan di sini. Kau memang tidak mau jadi, tapi kau punya anak laki-laki. Wang Mingyuan, dia sangat ingin jadi raja bebas. Kenapa kalau anakku ingin? Dia lebih berhak darimu. Lagi pula, dia punya prestasi dan gelar. Kenapa tidak bisa? Wang Mingyuan, dia kira siapa dia sampai pantas menjadi raja bebas? Yang mulia, berhati-hatilah dalam berkata. Apakah kamu sedang menghinaku? Kenapa? Perdana Menteri juga mau menghukumku. Yang mulia tenang saja. Meski anaknya punya niat, juga tidak akan punya kesempatan lagi. Kurasa Wang Mingyuan sekarang sudah selesai minum sup mengpo. Kau. Apa maksudmu? Maaf ya, sebenarnya saat aku dalam perjalanan ke ibu kota ini, kebetulan bertemu rombongan pengantar pengantin Wang Mingyuan. Lalu tanpa sengaja, aku mengantarnya menemui Raja Neraka. Kau membunuh anakku. Kau membunuh anakku. Katakan padaku ini tidak mungkin. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Kau berani memukulku. Aku bahkan berani membunuh anakmu. Apa salahnya aku memukulmu 2 kali? Kau ini penjahat keji. Kau berani berbuat semaumu di aula kerajaan yang suci ini. Daxia akan binasa. Qin Yun, benarkah kau membunuh Wang Mingyuan? Yang mulia, nyawa Wang Mingyuan ini terlalu rapuh. Sekali pukul langsung mati. Tenang saja, anakmu mati dengan cara yang sama sekali tidak menyakitkan. Penjahat ini. Yang mulia, apakah kau hanya akan berdiri melihat penjahat ini menghinaku di aula kerajaan? Qin Yun, tindakanmu ini tidak benar. Bagaimana bisa membunuh orang? Hukum Daxia melarang hal itu. Yang mulia benar. Nah, karena itu, aku sudah menyiapkan 200 tael perak lebih awal sebagai ganti rugi. 200 tael perak? Ini pembunuhan? Jika orang ini tidak mati untuk menebus dosanya, di mana letak hukum Daxia? Di mana tatanan dan norma? Aku menuntut dia mati. Wang Mingyuan pernah memukul mati seorang pelayan istana di jalanan. Akhirnya, hanya membayar ganti rugi 100 tael, lalu selesai. Sedangkan hari ini, aku membunuh Wang Mingyuan dan juga membayar ganti rugi 100 tael. Sangat masuk akal. Kau, pelayan istana itu hanya seorang budak. Tapi anakku, aku adalah Tuan Agung. Bahkan raja bebas. Bukankah Wang Mingyuan itu budak keluarga kerajaan? 100 tael sudah cukup. Di mana keadilan? Lalu, mengapa di sini ada 200 tael? 100 tael yang lebih ini tentu saja adalah ganti rugi di muka untuk Perdana Menteri kita. Tentu saja, kubunuh kau. Ada pembunuhan. Respect for the Halet Star. Gila. Semuanya gila. Perdana Menteri, sekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Mati dengan layak. Yang mulia, aku sudah bawa sesuatu yang cukup untuk melawan senjata legendaris dari negara Wu. Qin Yun minta izin bertempur, memimpin pasukan sendiri, menghancurkan negara Wu, meningkatkan kejayaan negara Daxia. Kamu benar-benar... Yang mulia, negara Wu tidak perlu ditakuti. Mudah dihancurkan. Baik. Angkat Qin Yun sebagai jenderal kuda kerajaan. Pimpin 3 pasukan untuk hadapi negara Wu. Saya. Laksanakan. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar bawa kembali banyak benda ajaib. Tentu saja. Yang mulia sudah janji banyak hal, tapi masih belum menepatinya. Bagaimana mungkin aku pulang? Kamu bantu aku singkirkan Perdana Menteri, rebut kembali kekuasaan. Sekarang lagi-lagi berperang untuk Daxia. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kalau begitu, biar aku beritahu Yang Mulia cara berterima kasih padaku. Urusan negara sedang genting. Bagaimana bisa begitu sembarangan? Yang Mulia tenang saja. Aku masih muda dan aku punya senjata legendaris. Mulai sekarang, di dunia ini hanya akan ada satu negara, yaitu Daxia. 3 hari lagi, itulah saatnya aku serang negara Wu. Sekarang, Dekau harus diskusi dulu dengan Yang Mulia tentang strategi perang.
Tunggu, Wang Mingyuan dibunuh olehmu, lalu Tuan Putri pasti sudah... Hal itu tidak penting. Yang penting adalah